Tutus begitu ya. Silakan di-rename dulu teman-teman semuanya. Oke. Silakan Mbak Dila dimulai untuk sesi hari ini. Oke, terima kasih banyak Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, yang terhormat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, yang terhormat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, yang terhormat pimpinan perguruan tinggi di seluruh penjuru tanah air, yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1-16, yang terhormat tim sub kelompok kerja mikrokredensial, magang, dan studi independen bersertifikat, yang terhormat Bapak Ibu Koordinator Magang Studi Independen Bersertifikat di masing-masing perguruan tinggi, serta yang kami banggakan mahasiswa Indonesia peserta program magang dan studi independen bersertifikat Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul dalam rangka webinar pengisian logbook laporan harian mahasiswa magang dan studi independen bersertifikat pada platform kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Semoga kita tetap sehat selalu. Acara pembukaan ini merupakan acara pertama dari serangkaian acara webinar pengisian logbook laporan harian mahasiswa pada platform Kampus Merdeka dengan tema Sapa peserta program magang dan studi independen bersertifikat, bagaimana membuat perjalanan magang dan studi independen bersertifikat menjadi lebih bermakna. Izinkan memperkenalkan diri, saya Nur Fadila El-Kolbi selaku MC pada acara pagi hari ini. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya sampaikan susunan acara yaitu pembukaan, kemudian mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, masuk ke sesi 1 acara webinar dengan keterangan agenda sukses magang dan studi independen bersertifikat upgrading self value oleh Bapak Nur Hadi Irbat, kemudian panduan penggunaan platform untuk laporan harian mahasiswa oleh Mesa Rahmi, kemudian sesi tanya jawab oleh Nika Wulan, kemudian pengumuman video challenge dan penutup oleh Haryo Kusuma. Untuk selanjutnya, marilah kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mas Tutus, dipersilakan.
kasih Mas Tutus. Berikutnya masuklah kita pada acara inti dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, bapaknya program magang yang semangatnya luar biasa nih, nggak kalah dengan para mahasiswa, yaitu Ketua Sub Kelompok Kerja Mikrokredensial Magang dan Studi Independen Bersertifikat, Bapak Nur Hadi Irbat. Kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Nur Fadila atau biasa diakrab dipanggil Kak Dila ya dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek Dikti. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Wah, ini yang saya hormati tentu yang di YouTube mungkin kalau ada Pak Dirjen yang datang nonton, melihat, mengamati, terima kasih sekali. Mungkin ada Mas Menteri juga. Saya ucapkan terima kasih dengan program-program lainnya, ada Bu Ses, Bu Paris, Prof. Aris, dan semua jajaran di Kemendikbudristek Dikti yang sangat luar biasa yang pada pagi hari ini ya telah memfasilitasi kita semuanya untuk bertemu, bertatap muka walaupun secara virtual, teman-teman semuanya. Beberapa pekan yang lalu, pekan ini Mas Menteri telah melepas teman-teman semuanya untuk onboarding ya. Untuk teman-teman semuanya memulai perjalanan magang dan studi independen bersertifikat Kampus Merdeka. Mas Menteri memberikan pesan-pesan yang sangat luar biasa. Pak Dirjen Dikti dan Pak Dirjen Diksi juga hadir di situ memberikan pesan kepada teman-teman semuanya. Begitu juga Bu Ses Dirjen telah memberikan pesan-pesan yang sangat luar biasa kepada teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, saya mau menyapa dulu nih untuk teman-teman semuanya ya. Oke, ini kan teman-teman udah mulai nih. Saya amati ada beberapa teman-teman yang udah melakukan transportasi nih atau sudah melakukan mobilisasi ke Simalungun di Danau Toba sana begitu ya. Dan saya lihat di bulan September nanti akan ada sekitar 500 juga teman-teman yang sudah melakukan yang magang ya terutama untuk berpindah ke lokasi perusahaan. Nah, teman-teman semuanya, saya mau nanya sama teman-teman semuanya nih untuk memulai hari ini. Kalau saya punya angka 1 sampai 10. 10 itu perasaan semangat, perasaan sangat antusias begitu ya. Kalau 1 itu biasa aja. Teman-teman pengalaman pertama dalam minggu pertama ini 1 sampai 10 teman-teman ada di angka berapa nih? Silakan terus di chat ya teman-teman. Wow, banyak banget ya. Oke, ada yang 10, 9 gitu ya, ada yang 1000. Waduh, banyak banget nih. Wah, sangat antusias banget ya teman-teman semuanya. Oke, ada yang 6 juga nggak apa-apa. Oke, sip, luar biasa. Yang ada di YouTube juga silakan ya, tulis aja di chat nih. Kalau sekarang perasaanku gimana nih untuk awal nih di pekan pertama, begitu ya. Dan jangan lupa, nanti di akhir sesi teman-teman, kita akan umumkan video challenge. Mas Tutus, berapa mahasiswa yang dapat hadiah merchandise cantik dari para industri? Berapa nih Mas Tutus di video challenge yang pertama ini? Oke, periode pertama kita akan buka 30 mahasiswa ya. Oke, 30 videonya keren-keren banget gitu ya. Dan nanti insya Allah Mas Tutus juga di akhir sesi akan mengumumkan lagi gitu ya. Akan mengumumkan lagi video challenge berikutnya lagi. Dan ada hadiahnya juga merchandise menarik dari para perusahaan gitu ya. Baik teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih, selamat datang ya teman-teman semuanya di hari Sabtu ini. Ya, di pagi hari ini nanti kita ngapain aja di sini. Pertama nanti teman-teman semuanya kita ada beberapa hal administrasi nih untuk kelancaran teman-teman baik uang saku, biaya pendidikan dan seterusnya gitu ya, termasuk transportasi juga nantinya. Teman-teman silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silahkan gitu ya. Gitu ya, tanya gitu. Jadi nggak usah nunggu selesai tapi di chat ya. Yang di YouTube juga silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan tanya begitu atau ASK gitu, tanya gitu ya. Nanti silahkan ditanya gitu ya. Itu nanti proses pencairannya seperti apa, nanti kita akan kupas tuntas itu. Yang kedua adalah teman-teman semuanya, nanti secara platform, Kak Mesa, saya mau sapa dulu dong Kak Mesa. Hai Kak Mesa. Halo Mas Hadi. Baik, nah Kak Mesa nanti akan memandu teman-teman semuanya untuk bagaimana caranya teman-teman mengisi logbooknya gitu ya. Dan asik kok, ngisi logbooknya nggak kayak bikin laporan begitu ya, tapi nanti asik di situ ya teman-teman semuanya, dan ini penting banget. Karena begitu teman-teman nanti nggak ngisi logbook sehari gitu, nanti bermasalah dengan pencairan uang sakunya gitu ya. Oke, dan teman-teman semuanya, nanti teman-teman mulai hari Selasa besok juga teman-teman akan mengisi rekomendasi yang saat ini sebenarnya pimpinan perguruan tinggi sudah membuat surat rekomendasi juga. Nah, teman-teman nanti bisa minta ke beliau-beliau, kemudian diupload
di platformnya masing-masing. Itu ya. Dan nanti seizinkan saya untuk berbagi tips apa yang harus teman-teman lakukan selama menjalani magang maupun studi independen di perusahaan. Itu ya, teman-teman semuanya. Oke, baik. Nah, siapa nih yang fansnya Manchester United ya? Wah, ini Cristiano Ronaldo akhirnya pulang lagi nih. Angkat tangan dong. Angkat tangan nih. Waduh, kembali lagi nih. Yeay, kembali. Yuk, sekarang kita main PS ya. Waduh, udah pede lagi nih main PS. Oke, akhirnya kembali lagi pulang ke rumah begitu ya. Luar biasa banget. Oke. Gak apa-apa ya, ngobrol sepak bola dikit lah kita sama-sama. Waduh, ada penggemar Lord Ardi juga nih. Siapa yang sedih nih Lord Ardi keluar dari MasterChef nih? Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita langsung masuk ke materi ya, teman-teman semuanya. Oke, nah teman-teman semuanya, saya izin share untuk beberapa slide dulu ya. Oke. Baik. Nah, ini deh teman-teman semuanya. Oke, kita akan mulai di sini ya. Oke, siapa nih yang pernah nonton film The Pursuit of Happiness dibintangi oleh Will Smith? Teman-teman semuanya. Ada belum yang pernah nonton ini? Ini film agak lama sih memang. Oke, ada nggak? Boleh tulis di chat nih. Siapa nih teman-teman semuanya? Ada nggak yang pernah nonton ini? Oh, aku pernah. Oke, baik teman-teman semuanya. Oke. Ya, apa nih kesamaan film ini dengan teman-teman saat ini apa nih kesamaannya? Kalau menurut teman-teman apa nih kesamaannya? Bisa tulis di chat nih. Menurut teman-teman apa nih kesamaan film ini dengan apa yang teman-teman saat ini alami, teman-teman semuanya? Oke. Berjuang, siap, sama, mengejar karir, bener? Oke. Masih berjuang, sama, nggak punya duit, sama-sama. Oke. Guys, ini kesamaannya adalah teman-teman semuanya, di film ini perjalanan hidup ya dari Will Smith ini, ya dia memerankan seorang tokoh begitu ya. Ini kisah nyata. Perjalanan hidupnya dimulai dari proses magang. Ya. Itu teman-teman semuanya. Kesuksesan dia itu dimulai dari perjalanan yang namanya magang atau belajar di sebuah industri. Yang dia dapatkan itu dengan susah payah, teman-teman semuanya. Masih ingat nggak ceritanya? Nanti silakan googling ya atau lihat di YouTube. Teman-teman, saya mau nanya sama teman-teman semuanya. Perjalanan teman-teman semuanya untuk menuju tempat magang maupun diterima di studi independen di perusahaan-perusahaan 122 perusahaan penuh dengan tantangan atau biasa-biasa aja, teman-teman semuanya? Silakan tulis di chat nih. Apa nih tantangan terbesar teman-teman semuanya? Ya, deg-degan, biasa aja Pak, nggak apa-apa. Tugas, interview, penuh banget dengan tantangan. Oke, berdarah-darah gitu ya. Perizinan, restu dari Bapak Ibu dosen, dari orang tua mungkin. Aduh, luar biasa banget. Tes yang mungkin nggak mudah. Ini tes online tes lagi gitu ya. Oke, luar biasa banget nih teman-teman semua. Konversi SKS, apalagi nih teman-teman semuanya. Justru ketika teman-teman merasa bahwa banyak tantangan, teman-teman merasa banyak hal-hal yang teman-teman memikirkan dengan sangat mengerut. Bahkan bagi yang muslim misalnya malamnya juga penuh dengan doa dan tangisan gitu. Atau yang misalnya Nasrani, teman-teman Hindu, Buddha juga berdoa dengan penuh dengan pengharapan. Justru menurut saya teman-teman sudah berada di jalan yang benar nih, on the track. Ya, segala sesuatunya, kesuksesan, kebahagiaan itu nggak bisa dicapai dengan cara biasa-biasa saja, teman-teman semuanya. Oke, nah ini kesamaan teman-teman. Nanti silahkan ya, yang belum pernah nonton, saya sarankan nonton deh. Ini film agak lama tapi bagus banget, gitu ya. Dan siapkan tisu nantinya ya. Nah, oke. Nah, teman-teman semuanya, sebelum nanti ke sesi Mbak Mesa, Kak Mesa, izinkan saya untuk berbagi bagaimana caranya mengoptimalkan teman-teman semuanya, ya, untuk bagaimana teman-teman mendapatkan sebuah pengalaman di industri di luar kampus selama 1 sampai 2 semester, teman-teman semuanya. Ini ya, ini yang akan kita bahas pagi hari ini sebelum kita ngomongin teknis terkait dengan pencairan, terkait dengan administrasi gitu ya, dan terkait dengan pengisian logbook gitu ya. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Oke, baik. Nah, sekarang teman-teman tolong tulis nih di chat. Hal apa yang membuat kamu terpilih? Silahkan. Hal apa yang membuat kamu terpilih? Mas Tutus, boleh nggak kalau peserta yang teraktif nanti juga dikasih merchandise nih Mas Tutus?
di sesi ini? Boleh. Boleh banget ya. Nanti yang milih Mas Tutus ya. Diumumkan sekalian di akhir sesi. Oke. Langsung disebut. Gitu ya. Boleh ya Mas Tutus ya. Tapi nanti harus hubungi Mas Tutus, follow Instagramnya Mas Tutus dulu, DM ke dia gitu ya. Coba teman-teman tolong tulis di chat nih. Hal apa sih yang membuat kamu terpilih? Apa sih yang membuat kamu kemudian dipilih oleh Gojek, Grab, Tokopedia, Lazada, Shopee, ya, Microsoft, Orbit, Ventura, Sekolah Ekspor? Apa nih teman-teman semuanya? Apa yang buat kamu terpilih apa? Oke, rasa ingin tahu, skill, semangat. Oke, luar biasa. Yang di YouTube silahkan tulis juga ya, di situ yang di YouTube tulis nih. Hal apa sih yang membuat perusahaan itu kenapa dari 100.000 mahasiswa di seluruh Indonesia dan akhirnya memilih teman-teman semua ini? Gitu ya. Apa nih yang membuat perusahaan akhirnya memilih teman-teman semuanya? Oke, baik. Saya mau ini dong, siapa teman-teman raise hand dong, tiga tercepat untuk di unmute nanti, silahkan. Oke, Fauzan, tapi tolong di ini ya videonya dihidupkan. Oke, yo, aku dari Anneke dulu deh. Anneke bisa unmute nggak? Oh nggak bisa ya? Anneke bisa unmute ya? Oh nggak bisa. Kalau sekarang? Oh belum bisa. Oke, baik. Oke, Mas Tutus bisa di ini nggak di unmute ke Anneke? Satu aja kali ya. Coba sekarang Anneke udah bisa? Silakan, sudah saya buka. Oh ya, silakan Anneke. Oh belum bisa Mas Tutus? Oke. Ini saya klik, ada notifikasi. Oh belum bisa. Oke, baik. Wah ini, coba nanti. Oke. Oke, ini sebenarnya, ini ada Yunita. Silakan Yunita, bisa unmute. Yunita, apa nih yang buat kamu terpilih Yunita? Menurut saya, mengapa saya terpilih mungkin dari segi kemampuan dan skill serta pengalaman saya, karena pada saat saya mendaftar, saya mengisi CV juga dan juga ada beberapa form pengalaman organisasi, dan menurut saya terlepas dari itu semua, mungkin ini bagian saya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, atau dalam kata lain, memang ini rezeki saya, Pak. Dan saya bersyukur untuk itu. Terima kasih. Oke. Proses seleksinya gimana sih diamati waktu itu, Yunita? Cukup panjang, Pak. Gimana? Cukup panjang. Oh, cukup panjang ya. Apa aja tuh bisa diceritain? Dimulai dari kita mendaftar di platform Merdeka, kemudian dimasukkan ke grup WA, dan di situ kita diberikan penugasan membuat video challenge. Kemudian kita juga menulis tulisan seputar tulisan di Indonesia seperti apa, dan kemudian dilakukan wawancara, dan setelah itu pengumuman, Pak. Oke. Baik, terima kasih Yunita. Kalau Lili Agustiano diterima di perusahaan mana nih? Kenalkan, nama saya Lili Agustianto, saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Alhamdulillah saya saat ini menjalani studi independen di MyEdusoft. Oke. Apa nih proses seleksi yang dilakukan di MyEdusoft? Proses seleksinya, proses administrasi, apply berkas, dan isi question tentang diri kita sendiri. Oke, baik. Bisa di-unmute lagi ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, dari jawaban teman-teman semuanya, ada yang berani ambil tantangan, kemudian ada yang tampan dan berani gitu ya. Oke, ada yang tampan dan berani. Mas Tutus kasih challenge nih. Kalau ngaku tampan bikin video dong gitu ya. Dulu di angkatan saya kuliah selalu ada yang ngaku tampan begitu. Oke, karena perjuangan, karena Allah ridho, karena usaha, karena hoki dan seterusnya. Teman-teman, satu kata nih sebenarnya dari itu semuanya, apa yang membuat teman-teman terpilih? Apa yang membuat industri itu akhirnya memilih teman-teman semuanya? Satu kata adalah value, teman-teman semuanya. Ya, value yang ada dalam diri teman-teman semuanya, yang dilihat oleh industri itu, ini sepertinya cocok deh. Nah, ini value dalam diri teman-teman semuanya. Ya, ibarat teman-teman memilih pasangan ya, itu kan yang dipilih juga value-nya teman-teman. Ya, ini orang ganteng, orang cantik, ya lama-lama juga akan tua begitu ya. Ini orang kaya, ya lama-lama juga nggak akan kaya lagi gitu. Ya, bisa jadi begitu loh teman-teman semuanya. Ya. Nah, teman-teman semuanya, value ini sesuatu yang sangat penting
sesuatu yang bisa membuat hubungan itu langgeng gitu ya. Hubungan itu bisa lama begitu teman-teman semuanya. Nah, ini saya ambil kutipan dari Tony Hayes ya teman-teman semuanya, dan tolong ini penting banget ya teman-teman. Your personal core values itu yang membuat teman-teman semuanya dipilih oleh industri itu. Ya. Kalau industri, kumpulan value itu ada yang namanya karakter dan brand gitu ya. Kalau itu di industri teman-teman semuanya. Ya. Dan teman-teman, value itu nanti akan mendorong teman-teman berbuat sesuatu jadi kebiasaan dan akhirnya jadi karakter. Maka kalau dalam proses interview kan digali di masa lalunya. Tolong dong sebutin satu peristiwa, satu prestasi yang pernah kamu raih. Tolong dong ceritakan satu kegagalan. Itu sebenarnya mau si perusahaan mau cari value kamu begitu. Supaya cocok dengan culture di industri. Nah, ini teman-teman penting banget ya teman-teman semuanya, personal core value. Kenapa? Karena kalau teman-teman udah cocok value-nya, ya, itu yang akan menjadi motivator teman-teman semua. Jadi teman-teman nggak perlu sebenarnya motivator terbaik itu ya teman-teman sendiri. Dengan mengingat value yang ada dalam diri teman-teman semuanya. Maka teman-teman saya pesankan nih kepada teman-teman, kalau teman-teman merasa overwhelmed, merasa aduh kok penuh banget ya, tantangannya kok banyak banget ya, coba ingat-ingat value-nya teman-teman lagi. Karena itu akan jadi guidance, jadi moral, itu hal yang penting untuk mendorong teman-teman action nanti di sana. Itu ya teman-teman semuanya. Dan tolong banget teman-teman semuanya, teman-teman sudah dipilih oleh mitra industri meyakini bahwa value teman-teman cocok. Gitu ya, value teman-teman cocok. Itu praduga dari industri. Tapi nanti selama 1 semester akan divalidasi teman-teman. Kalau yang magang, teman-teman semuanya, kalau yang magang itu di akhir sesi pasti ada proses rekrutmen nantinya, gitu ya. Rata-rata industri magang itu di akhir sesi ada rekrutmen. Mereka akan cari orang yang value-nya benar-benar tervalidasi cocok oleh value perusahaan itu. Ya, itu ya teman-teman semuanya. Nah, nanti ketika teman-teman menjalani magang, sekali lagi teman-teman, pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristekdikti bersama dengan LPDP, ada 9 dewan penyantun di situ, itu telah menyiapkan fasilitas-fasilitas. Ya, ada uang saku, ada transportasi dan seterusnya bagi yang magang. Yang studi independen nanti ada uang saku, ada biaya pendidikan dan seterusnya, dan didampingi oleh mentor-mentor profesional. Kemudian teman-teman semuanya, dosen, Bapak Ibu Kaprodi, itu juga sudah mendukung teman-teman semuanya. Itu bagian dari perjalanan, bagian dari experience teman-teman semuanya. Tapi yang jauh nanti lebih penting adalah semua industri, baik magang dan studi independen, telah mendesain pembelajarannya berdasarkan experience. Jadi teman-teman nggak hanya sekedar ngisi logbook, upload rekomendasi, itu hanya bagian kecil saja, tapi penting itu untuk syarat administrasi. Tapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah proses pembelajaran teman-teman semuanya. Ya, nanti kita akan lihat setelah 1 semester berapa teman-teman yang nantinya direkrut oleh perusahaan. Berapa bagian dari teman-teman yang setelah proses 1 semester mengerjakan proyek dan akhirnya membantu banyak organisasi, banyak masyarakat di situ. Nah, nanti kita akan lihat experience teman-teman semuanya. Ya, dan banyak yang tanya, Pak Nur Hadi gitu ya, ini Kak Nur Hadi ini programnya masih lanjut atau enggak gitu. Tergantung 13.000 teman-teman yang ada di Zoom maupun di YouTube nih. Ya. Kalau nanti teman-teman akhirnya industri, wah ini cocok banget nih mahasiswanya 1 semester, ternyata keren banget dan ini aku mau ambil dia deh. Teman-teman ditawari, kamu kapan lulusnya gitu ya. Paling enggak teman-teman yang studi independen pun juga begitu. Kamu mau enggak kerja di perusahaan rekananku begitu. Nah, itu teman-teman semuanya. Atau ada beberapa teman-teman yang perjalanannya adalah bisnis ya, bikin startup gitu ya di Yayasan Ahmad Jaki sama di Cias tuh misalnya. Berapa bisnis yang teman-teman kemudian luncurkan di situ. Kalau itu benar-benar terjadi teman-teman, maka teman-teman akan memudahkan ya adik-adik kelas teman-teman semuanya gitu ya, rekan teman-teman yang sekarang ini belum terpilih untuk nanti melanjutkan di batch kedua, batch ketiga dan batch seterusnya. Itu teman-teman semuanya. Oke. Baik. Itu ya, teman-teman semuanya, itu yang pertama nih. Nah, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semuanya, ini kanvas adalah komunikasi kami dengan para 122 mitra industri yang sekarang menerima teman-teman semuanya. Ya. Nah, teman-teman semuanya, saat ini mitra industri sudah mendesain sebuah pembelajaran di sini berbasis project. Nah, nanti teman-teman silahkan nih. Semua industri pasti ada project yang teman-teman harus selesaikan di situ. Ya, di onboarding udah disampaikan. Ini projectnya. Benar nggak teman-teman semuanya? Ya, udah disampaikan. Saya mau dengerin dong dari teman-teman, tulis di chat nih. Project apa yang akan diberikan challenge untuk teman-teman semuanya, tulis di chat nih.
Ya, iya Kak, aku kemarin dikasih challenge nih sama mitra industri untuk bikin ini nih gitu ya. Kak, aku kemarin diminta untuk jadi jurnalis nih dalam kasus tertentu misalnya. Disuruh jadi reporter nih misalnya. Silakan tulis di chat nih, dan di YouTube juga ya, silakan tulis. Proyeknya apa nih? Ini udah didesain semua oleh mitra industri. Dan teman-teman proses seleksinya pun udah dilakukan di sini. Dan kemarin teman-teman udah melakukan proses seleksi juga di sini di internship gitu ya. Dan dalam 1-2 pekan ini, bahkan ada yang 1 bulan, itu sudah perusahaan udah melakukan onboarding gitu ya. Nanti Mas Tutus akan ada challenge ini. Selama onboarding teman-teman apa nih? Ya, pengalaman terbaiknya nanti divideokan. Ini challenge yang kedua, nanti diumumkan Mas Tutus di akhir. Dan teman-teman semuanya, mitra industri nanti akan menyampaikan kepada teman-teman project framework-nya apa. Termasuk learning guidance-nya seperti apa, cara belajarnya seperti apa, termasuk proses pendampingannya seperti apa. Saya akan jelaskan secara singkat nih teman-teman semuanya. Dari 122 mitra industri, project framework yang biasa dipakai adalah Agile framework. Seperti apa? Ini supaya teman-teman nanti tahu gitu ya, Agile framework seperti apa sih, menjalaninya seperti apa sih, supaya teman-teman, karena ini mungkin ya teman-teman, completely different dengan kehidupan di kampus nih teman-teman. Walaupun teman-teman berorganisasi sekalipun, bisa jadi beda begitu ya nanti teman-teman semuanya. Ini yang pertama ya, Agile framework. Yang kedua adalah teman-teman dalam belajarnya pun, itu menggunakan digital learning, entah learning management sistemnya, dan langsung comply dengan project-nya. Ini yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, nanti para mentor, para pendamping itu menggunakan pendekatan coaching dan mentoring. Yuk kita dalami satu persatu nih, teman-teman semuanya, secara cepat ya. Nah, ini teman-teman. Nah, perusahaan teman-teman masuk kategori mana? Tolong tulis di chat nih, teman-teman. Perusahaan teman-teman tempat magang dan studi independennya ini masuk kategori yang mana nih? Silahkan, dari kategori ini dari risetnya McKinsey ya. Silahkan teman-teman semuanya. Bisa ditulis nih, ada yang telecommunication, atau high tech, retail, yang mana nih teman-teman semuanya? Oke, silahkan. Media dan entertain, retail, oke. Wow, banyak ya. Keren banget. Yang di YouTube silahkan tulis juga ya. DPR masuk apa Pak? Public sector dong, gitu ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Ini dari risetnya McKinsey mengatakan begini nih, gitu ya, bahwa semakin ke atas, ya ini perusahaan semakin ke atas dan semakin ke kanan, itu dia menerapkan framework Agile nih teman-teman, gitu ya. Cara kerjanya itu Agile, ya. Agile itu gimana sih Kak? Iterasinya cepet banget, gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya setiap minggu ada perubahan, itu dalam Agile itu biasa banget. Inspect, adapt. Itu bisa siklusnya mingguan, bulanan. Jadi teman-teman, beda lagi kayak di organisasi. Ini kita menerapkan dalam 1 semester seperti ini. Itu ya mungkin proyeknya, tapi cara kerjanya itu bisa berubah-ubah. Menyesuaikan kondisi. Kenapa? Karena bisnis environment-nya berubah sangat banyak, teman-teman. Ini ya. Nah, ini yang paling gede nih telecommunication nih. Siapa nih yang di telco nih? Jadi nanti kalau di telco perubahannya begitu cepat, nih mentornya kok berubah-ubah kayak gini sih? Challenge-nya kok kayak gini-gini sih? Wajar banget teman-teman. Kenapa? Karena bisnis environment-nya juga berubah teman-teman semuanya, apalagi di masa pandemik seperti ini. Gitu ya. Ini semakin ke kanan, semakin ke atas, itu semakin Agile teman-teman. Menerapkan metode kerja Agile. Seperti apa sih Kak metode Agile itu? Kayak gini teman-teman semuanya. Kalau dulu ya kita organisasinya itu kan seperti ini ya, sebagaimana layaknya mesin begitu teman-teman semuanya. Jadi ini misalnya, jadi teman-teman nanti yang menerapkan Agile itu biasa banget ya, kalau kita di kementerian itu, tim kita kan supoja nih, ketemu dengan Mas Menteri itu biasa, nggak ada birokrasi. Tapi kalau yang biasa, yang umumnya, ini bukan berarti salah ya, ini cocok ketika kondisinya itu stabil, gitu ya. Ketika bisnis environment-nya itu stabil, kondisinya nggak banyak perubahan, ini cocok organisasi seperti ini. Jadi dari atasan, gitu ya, kemudian ada birokrasinya, ke bawah, ke level manager, terus kemudian ke pelaksana. Nah, di sini silo. Ini orang marketing, orang produksi, ini orang SR misalnya ya. Ya seperti ini, teman-teman. Ya. Keputusan, kalian bikin project seperti ini dari si level C-nya. Diberikan kepada VP-nya, diberikan kepada manajer, terus diserahkan kepada teknisnya. Ya, masing-masing ini dikerjakan masing-masing gitu ya. Wah, ternyata di kondisi pasar ternyata berubah. Ketika berubah, ini teman-teman anak magang ada di sini. Laporan sama manajernya. Birokrasi lagi, sampai ke sini dimitingkan, sampai level atas dimitingkan, diputuskan. Diputuskan nanti kembali lagi ke sini, bisa jadi ini kondisinya berubah.
Nah, kondisi saat ini orang menyebutnya era VUCA atau CUNA begitu ya, perubahan yang begitu cepat, uncertain, nggak pasti begitu ya. Nah, teman-teman semuanya, organisasi yang seperti ini sudah mulai ditinggalkan begitu teman-teman. Organisasinya itu layaknya organisme, seperti IJEL, seperti kayak gini nih, seperti organisme. Ini organisasi yang IJEL teman-teman semuanya. Jadi teman-teman udah nggak silo lagi, perubahannya begitu cepat, leader fungsinya memfasilitasi tahu semua beberapa unit, begitu ya. Ini seperti ini teman-teman. Perubahan organisasi seperti ini yang nantinya teman-teman ketika ngerjakan project, jangan kaget begitu ya, ketika harus kerjasama dengan IT, anak psikologi, anak finance, itu bekerja sama dalam satu bagian di sini untuk menghadapi proyek tertentu teman-teman semuanya. Nah ini ya, ini sekedar gambaran nih yang IJEL. Yang kedua teman-teman semuanya, bahkan teman-teman belajarnya pun teman-teman jangan kayak di kampus nanti nunggu kuliah, ada dengar ceramah dulu kayak sekarang, enggak seperti itu teman-teman semuanya. Teman-teman langsung dimasukkan dalam pekerjaan, dalam proyek. Dan sebelumnya teman-teman diminta untuk belajar secara mandiri, biasanya pakai micro learning atau mentornya pakai real time video gitu ya, bisa course di mana saja gitu ya teman-teman semuanya. Ini ya, ini teman-teman semuanya. Ini cara belajarnya kita ada di sini nih. Teman-teman tetap belajar tertentu di learning management system dan mengerjakan project di sini teman-teman semuanya. Ini ya, ini modelnya kayak gini. Jadi pastikan nanti seperti ini nih teman-teman semuanya di magang maupun studi independen. Kemudian yang ketiga teman-teman, coaching ya. Jadi teman-teman semuanya nanti jangan heran kalau ada mentor yang itu menggali-gali teman-teman semuanya, ditanya-tanya dulu gitu ya, nggak langsung diberikan jawabannya. Nah ini teman-teman, inilah situasi kondisi yang akan teman-teman jalani selama 1 semester ke depan. Ya itu ya. Oke, jadi pendekatannya nggak banyak ceramah, tetapi mungkin teman-teman akan digali. Ya, teman-teman akan dioptimalkan potensinya. Ya, baru kemudian akan diajarin caranya. Tapi sekali lagi biasanya dikembalikan kepada teman-teman untuk solusi terbaiknya. Jadi teman-teman jangan mengharapkan kok mentornya nggak ngasih tahu aku sih solusinya. Bisa jadi dia sedang menggunakan pendekatan coaching karena mereka yakin bahwa peran teman-teman ini optimal di situ. Mereka berorientasi kepada proses, pada perilaku, bukan sekedar hasil. Tujuannya memaksimalkan potensi teman-teman semuanya. Ini ya. Nah, ini gambarannya teman-teman semuanya. Nah, sekarang saya mau nanya sama teman-teman. Selama 1 semester ke depan, apa yang menjadi target kamu nih? Ya, baik magang maupun studi independen. Silahkan tulis di chat. Ya, silahkan tulis di chat nih teman-teman semuanya. Bisa bikin game. Oke, aku baca yang bagus-bagus ya. Ekspor. Oke, mantap. Bisa ekspor. Oke. Bisa nih, kalau bisa disebutkan angka boleh nih. Saya akan mengekspor produk apa misalnya anyaman gitu ya, anyaman di kampung di tempat itu ke misalnya ke Jepang gitu ya, dengan omset sekian juta. Nah itu boleh. Ya. Oke. Mendapat pengalaman. Menurut saya belum terlalu kuat nih mendapat pengalaman ya, biasa-biasa aja nih. Oke, baik. Wah ini saya tertarik banget nih sama teman-teman yang ini nih mau ekspor Pak. Oke, di hire sama perusahaan bisa ekspor pangan ke Korea. Lah ini konkret nih, jelas nih. Membuat aplikasi, bisa bikin game. Oke, wah kalau ini ya. Nah, oke teman-teman semuanya. Tadi ada yang nulis juga dapat uang saku, bikin startup sendiri. Oke, menarik. Nah ini aku tertarik juga yang di DPR nih. Menarik. Pengen dilirik sama DPR dan kerja di DPR. Oke, baik. Nggak sekalian jadi dewan sekalian nih teman-teman semuanya. Oke, ekspor. Oke, menarik. Nah, teman-teman, apa yang ditulis teman-teman semuanya ini adalah plafon tertinggi teman-teman semuanya. Ya, plafon tertinggi dari teman-teman naik kelas atau enggak gitu. Naik kelasnya seberapa begitu. Kalau teman-teman niatnya hanya dapat uang saku saja, maka yang didapat ya uang saku itu saja teman-teman semuanya. Tapi coba tadi saya mikir ya teman-teman saya harus ekspor ke Korea. Saya yakin banget nih. Antara yang hanya dapat uang saku sama ekspor ke Korea, pasti kinerjanya, pembelajarannya beda teman-teman semuanya. Saya pengen ekspor ke Korea, saya bikin startup, saya pengen nanti bikin game, saya bikin aplikasi. Itu pasti selama 1 semesternya, dia apa prosesnya? Kalau uang saku tuh insya Allah udah dapat tuh teman-teman. Selama teman-teman penuhi syarat-syarat administrasinya udah dapat tuh. Tapi kalau teman-teman orientasinya dapat uang saku saja, maka teman-teman hanya akan sibuk, ini ngisi laporannya gimana Kak? Ini ngisinya benar atau salah Kak? Kayak gitu tuh aja teman-teman semuanya.
Tapi kalau orientasi teman-teman semuanya, pikiran teman-teman semuanya, 1 semester saya akan ekspor di Korea. Wah, itu naik kelas banget teman-teman semuanya. Gitu ya. Allah bersama dengan prasangka hambanya, gitu ya. Tuhan ini bersama dengan prasangka hambanya. Maka pikiran kita adalah plafon seberapa tinggi kita naik kelas, teman-teman semuanya. Gitu. Nah, tinggal teman-teman pikirannya sekarang apa? Kalau sekedar uang saku saja, ya itu yang didapatkan teman-teman. Tapi kalau teman-teman pasang target, saya selama 1 semester ekspor ke Korea. Wah, itu beda ini. Orang yang hanya dapat uang saku sama yang mau ekspor ke Korea, perjalanannya beda pasti. Ya, doanya juga beda itu ya. Kalau uang saku itu udah otomatis kalau teman-teman administrasi nanti sama Kak Mesa akan disampaikan di situ, syarat-syarat administrasinya itu didapatkan teman-teman semuanya. Gitu ya. Oke, sepakat dulu nih. Pikiran kita adalah plafon seberapa tinggi kita naik kelas. Seperti tadi film The Pursuit of Happiness tadi. Ya. Dia naik kelasnya itu luar biasa. Kenapa? Pikiran dia yang membuat dia, mendorong dia untuk belajar keras, mengerjakan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh. Pendampingan mentornya pun dia mentornya benar-benar sungguh-sungguh. Saya kemarin hadir di beberapa onboarding ya. Teman-teman luar biasa banget. Begitu ada mentor langsung follow Instagramnya. Langsung nanya di situ. Kenapa? Karena orientasinya dia selama 1 semester saya harus bisa ekspor. Contoh gitu. Sekarang saya belum bisa dan saya pengen belajar nih. Ya ekspor tuh. Selama 1 semester ini saya pengen bekerja di perusahaan global tech misalnya. Dia memang serius nanti di sana begitu ya. Beda teman-teman sama yang hanya sekedar dapat uang saku gitu. Ya insya Allah kalau pikirannya hanya dapat uang saku ya segitu aja teman-teman. Ya dapat uang saku sebulan. Tapi nanti perjalanannya dia itu ya segitu-gitu aja gitu. Tapi kalau plafon teman-teman saya minta kepada teman-teman semuanya, yuk tinggikan lagi nih targetnya. 1 semester ini mau ngapain aja nih. Gitu ya. Oke. Ini yang pertama nih teman-teman. Dan selama nanti teman-teman semuanya, ini beda juga nanti teman-teman. Selama teman-teman menjalani magang dan studi independen, kemampuan teman-teman merespon terhadap segala sesuatunya, entah dari mentor, entah dari customer yang teman-teman ingin bantu, gitu ya, entah dari tim sendiri sesama anak magang, entah dari sesama dengan karyawan yang existing di situ, kemampuan teman-teman merespon akan menciptakan tanggung jawab, responsibility dari teman-teman semuanya. Ya. Contoh misalnya teman-teman, ketika proses magang, teman-teman dimarah-marahin sama mentornya gitu ya. Mungkin dia nggak marah, mungkin dia tegas gitu ya. Tapi teman-teman meresponnya, ini sepertinya mentornya nggak suka deh sama aku. Ini 2 orang bisa jadi beda loh teman-teman. Ya. 2 orang datang ke mentor, mentornya marah-marah. Ini gimana, data kayak gini aja nggak bisa, seperti apa di kamu nih? Kamu kan dari kampus besar loh ini. Ya. Kalian nih dari kampus A dan kampus B, kampus besar ini masa nggak bisa? Coba bayangin teman-teman. Yang satu merespon bahwa, oke ini mentor sepertinya benci sama aku deh. Wah benci aku pokoknya. Gitu ya. Udah pokoknya bawaannya itu benci terus sama mentornya. Setiap mentor datang, dia pasti apa? Benci. Waduh, kalau nanti offline, begitu datang sepatunya klok gitu, aduh ini mentor nih, udah males dah, aku ngelihatnya udah males tuh. Kenapa? Karena kemarin aku dimarahin habis-habisan gara-gara olah data aja yang sebenarnya itu bukan kesalahan saya loh. Gitu. Yang satunya lagi, responnya gimana teman-teman semuanya? Ini mentornya marah sedemikian rupa ya. Apa ya yang membuat itu ya? Mulai berpikir dia, kalau begitu saya mau datang deh sama mentornya deh. Tok gitu ya. Gitu ya. Pak Mentor, Kak Mentor, saya mau tanya dong, kemarin Kak Mentor marah seperti itu nih. Apa yang membuat Kak Mentor marah nih? Tolong saya dijelaskan kesalahan saya. Oh baik, kesalahan kamu itu 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Oh baik Kak Mentor. Apa nih yang bisa aku lakukan supaya saya bisa memperbaiki kesalahan itu? Saya itu sebenarnya nggak marah-marah banget sih sama kamu. Cuman aku marah sama kamu, sama teman kamu itu karena aku melihat kalian berdua ini anak magang yang luar biasa. Dan saya, kalau dapat kalian nanti berdua menjadi tim saya akan bersyukur banget. Dan karena saya sayang sama kalian, saya nggak pengen kalian itu dalam mengerjakan proyek ini itu ada kesalahan. Walaupun sekecil apapun. Dan terima kasih kamu udah datang ke aku, dan aku udah kasih tahu nih kesalahan kamu. Kamu tolong perbaiki 3 kesalahan ini, dan kalau kamu berhasil, kamu walaupun anak magang, kamu akan jadikan project leader-nya nanti. Responsibility teman-teman tercipta. Kenapa? Karena kemampuan respon. Yang satu langsung marah aja begitu ya. Wah itu memang benar-benar, wah mentornya itu benar-benar aku benci deh. Kalau bisa ganti mentor deh gitu. Misalnya teman-teman semua. Yang satu datang ke mentornya, nanya, Kak Mentor apa nih kesalahanku? Akhirnya dia dapat apa? Dapat tanggung jawab, menyelesaikan 3 kesalahan,
Dan setelah selesai, dia dapat responsibility. Dia dijadikan project leader walaupun anak magang. Dan responsibility itu meng-create atau menciptakan kualitas hidup teman-teman semuanya. Seperti film The Pursuit of Happiness tadi. Kualitas hidupnya meningkat teman-teman semuanya. Oke ya, sip teman-teman semuanya. Ini pesan saya saja teman-teman. Kemampuan merespon teman-teman ini penting banget. Gitu ya. Jangan sampai satu semester hanya dapat itu saja. Nah, respon ini ya itu nggak bisa muncul tiba-tiba, harus latihan sehingga membentuk suatu kebiasaan. Tadi sudah tahu ya, Cristiano Ronaldo itu pindah ke Manchester United, gitu ya. Kualitas hidupnya dia walaupun usianya nggak muda lagi, tetap meningkat teman-teman semuanya. Kenapa? Karena latihan. Kita tahu nih Cristiano Ronaldo gimana tuh, latihannya luar biasa. Datangnya paling tepat waktu nih teman-teman semuanya. Ketika bola datang ke dia, karena latihan dia udah otomatis, refleks aja. Itu semua bisa dilatih teman-teman. Coba ingat dua anak magang tadi, contoh tadi. Yang satu meresponnya gimana? Wah, ini mentornya memang kurang ajar. Cuman kesalahan dikit aja aku dimarah-marahin. Orang tua aku aja nggak pernah marah-marahin kayak gini. Nice teman-teman semuanya. Satu semester dia bakalan nggak nyaman di situ. Kalau ketemu mentor itu dia rasanya benci, padahal mentornya udah lupa. Yang satu responnya gimana? Oke, dia diam dulu. Oke, kesalahannya apa ya? Sepertinya kesalahannya kecil dan itu bukan kesalahan kami loh, anak magang. Itu ada karyawan di sana yang sebenarnya kesalahannya besar gitu. Saya mau datang deh sama beliaunya Pak Mentor, Kak Mentor gitu ya. Itu responnya dua respon yang berbeda, teman-teman. Hasilnya berbeda. Dan respon ini harus dilatih, teman-teman semuanya. Sebagaimana Cristiano Ronaldo tadi, ya. Begitu bola datang dari manapun dia udah responnya udah otomatis aja. Nah, teman-teman jadikan satu semester ini sebagai latihan teman-teman semuanya. So, teman-teman semuanya latih dengan 4 langkah ini nih. Ya. 1, teman-teman semuanya. Penuhi semua syarat administrasi. Ya. Buat rekening atas nama pribadi di BRI. Kalau yang Aceh itu pakai BSI, Bank Syariah Indonesia. Mas, kenapa sih kok pakai BRI dan BSI aja? Ya karena saat ini yang mengucurkan, yang mentransfer dana, sementara ini bekerja samanya sama 2 perusahaan itu dulu, begitu ya. Ya, dan sistemnya udah paling lengkap, paling siap untuk saat ini ya. Untuk saat ini paling lengkap, paling siap, dan paling cepat untuk ditransfer. Maka mohon bantuannya, teman-teman ikuti aja aturan ini. Ya, bagi yang di Aceh pakai BSI, Bank Syariah Indonesia, tapi pakai yang di luar Aceh pakai BRI. Buat rekeningnya atas nama pribadi. Gitu ya. Dan tolong nanti ya nomor rekeningnya atas nama pribadi ya, bukan atas nama mertua ya. Tadi di grup ada yang ngomong atas nama mertua begitu. Kak, boleh nggak kalau BRI-nya atas nama mertua gitu? Karena aku punyanya BCA atau Mandiri gitu. Nggak bisa teman-teman semuanya, nanti itu nggak bisa ke transfer loh. Dan tolong itu nanti di-upload ya di platform gitu ya rekeningnya. Yang belum bikin. Ya, besok Senin langsung bikin. Izin dulu nggak apa-apa. Yang kedua teman-teman semuanya, upload surat rekomendasi dari perguruan tinggi. Ya. Upload surat rekomendasi dari perguruan tinggi. Ya, nanti mulai besok Selasa gitu ya, 31 Agustus sampai 3 September. Tolong teman-teman semuanya nanti tolong diupload ya. Di platform nanti akan dijelaskan oleh Kak Mesa. Ya. Kenapa? Ini syarat nanti teman-teman semuanya supaya nanti proses validasi teman-teman semuanya, termasuk nanti pencairan uang saku dan lain sebagainya supaya lancar begitu. Syarat rekomendasinya itu teman-teman saat ini sudah dibuatkan sebenarnya teman-teman oleh masing-masing perguruan tinggi. Saya akan coba share ya teman-teman surat rekomendasinya itu seperti apa. Nah ini teman-teman udah dibikinkan. Jadi teman-teman sebenarnya udah nggak perlu nanti tinggal silahkan ya teman-teman semuanya minta kepada masing-masing perguruan tingginya. Dan udah dibuatkan oleh rektor, wakil rektor, udah dibikinkan teman-teman. Ya, ini seperti ini nih, udah kami kumpulkan, nanti teman-teman silahkan minta saja melalui PIC-nya, ya, melalui siapapun lah PIC-nya begitu ya. Dan teman-teman semuanya saat ini sudah terpilih setiap perusahaan itu 2 orang mahasiswa yang menjadi apa ya, ketua suku lah gitu ya. Ketua suku masing-masing perusahaan, 2 mahasiswa. Saya mau tulis di chat dong, siapa nih mahasiswa yang sudah bergabung di WhatsApp khusus ya, di tribe mahasiswa, ya, silakan tulis di chat nih teman-teman. Nah silakan, itu ya teman-teman bisa hubungi mereka tuh. Ya, nanti kalau ada kesulitan hubungi mereka, nanti mereka bisa ngomong sama saya. Tapi teman-teman sebelum menghubungi mereka, lah ini Pak. Oke, ada setiap perusahaan itu udah kirim 2 mahasiswa kepada kementerian untuk kami bikin grup WhatsApp khusus nih teman-teman semuanya. Gitu ya. Nah,
Ini teman-teman bentuknya surat rekomendasi kayak gini ya, dan teman-teman saat ini sudah ada nih seperti ini nih, ya udah dibikinkan ya kampus-kampus nih Universitas Negeri Malang misalnya, ini udah dibikinkan nih teman-teman semuanya. Jadi udah dibikinkan dan seperti ini nih surat rekomendasinya. Nah ini seperti Universitas Negeri Malang nih. Nah seperti ini ya. Nah ini contoh, sorry bukan ya. Bentar. Sebentar ya. Ini surat rekomendasi. Ini agak lama nih. Nah, surat rekomendasi intinya udah dibikinkan sama masing-masing perguruan tingginya. Nah, ini Universitas Muhammadiyah Malang misalnya. Ini udah dibikinkan kayak gini teman-teman semuanya. Ya, ini ya, Universitas Muhammadiyah Malang. Contoh ini ya. Sudah dibikinkan dan teman-teman semuanya nanti tinggal minta aja. Nah, ini contoh. Ya, ini contoh surat rekomendasinya nih anak-anak mahasiswa. Nah, yang udah dibikinkan langsung gelondongan kayak gini itu juga ada. Ada yang dibikinkan orang per orang juga ada, gitu ya. Ada yang dibikinkan per fakultas juga ada yang dibikinkan per universitas. Silahkan nanti teman-teman hubungi PIC-nya. Kalau teman-teman kesulitan hubungin PIC nanti bisa melalui para ketua sukunya. Setiap perusahaan itu ada 2 orang ketua suku, begitu ya. Mereka sekarang bersama dengan kami dalam satu grup WhatsApp untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang teman-teman hadapi. Nah, ini contoh ya teman-teman di Universitas Muhammadiyah Malang. Ini langsung nih, ada sekitar 74 mahasiswa. Udah dapat surat rekomendasinya, gitu ya. Nah, itu teman-teman. Itu ya, penting banget surat rekomendasi ini, teman-teman semuanya. Dan ini ya, teman-teman semuanya untuk tolong bikin rekening di Bank BRI dan Bank Syariah Indonesia. BSI untuk teman-teman saudara-saudara kita di Aceh, BRI untuk yang di luar Aceh. Oke, yang kedua teman-teman semuanya, tuliskan semua pengalamanmu di logbook Kampus Merdeka. Tolong banget nih teman-teman. Nanti akan disampaikan oleh Kak Mesa nih. Ya. Yang ketiga, beri respon terbaik. Ya, seperti tadi, beri respon terbaik dan selalu minta feedback. Ingat, minta feedback kepada siapa? Feedback itu adalah sarapannya para champion. Ya. Kalau teman-teman pengen di masa yang akan datang menjadi champion, selalu minta feedback kepada mentornya, kepada karyawan yang ada di situ misalnya, kepada sesama teman-teman, minta feedback terbaiknya teman-teman semuanya. Jadi bukan sekedar ngisi logbook itu saja. Sekali lagi logbook itu sekedar syarat administrasi teman-teman. Makanya teman-teman, kalau tujuannya tadi plafon pikirannya hanya uang saku, maka teman-teman hanya ada di 1 dan 2 ini teman-teman. Yang didapatkan hanya 1 dan 2. Tapi kalau yang 3 dan 4 ini teman-teman, ya 3 dan 4 ini yang akan mengantarkan teman-teman semuanya untuk menuju kesuksesan, happiness, kebahagiaan. Beri respon terbaik. Ya, respon terbaiknya bagaimana, Kak? Berkomunikasinya seperti apa, Kak? Yuk, aku singkat ya ini ya, karena waktunya udah mepet. Mohon maaf, Kak Mesa, ambil waktunya nih. Nah, ini respon terbaiknya teman-teman semuanya. Di dalam mengambil respon, ini saya ambil dari, adopt dari ini ya, Ron Koeman ya. Quality of respon. Dari respon itu ada beberapa tahapan begitu ya. Nah, pertama adalah teman-teman responnya basic banget. Ya, sama Kak Mesa di platform disuruh ngisi ya, ngisi aja hari ini aku begini, itu basic. Sama mentornya tolong ya kamu pelajari nih di Coursera nih tentang digital marketing. Ya pelajari aja, kerjain tugasnya, udah basic itu namanya begitu ya. Yang kedua teman-teman expected, ya seharusnya teman-teman ya seharusnya udah ngisi kayak gitu itu. Ini level kedua nih, seharusnya ada expected gitu ya. Pertama basic, yang kedua expected. Yang ketiga teman-teman desired gitu ya. Desired. Ini yang diharapkan. Sehingga mentor itu ketika ngerespon ya kemarin misalnya ada yang di Gojek gitu ya, Kak Irfan gitu ya. Kak Irfan itu ini contoh ya, Kak Irfan ada nggak ya? Dari UI itu. Sampai orang Gojeknya tuh bilang, "Ini si Irfan ini ya, padahal dia direkrut nih. Ya kalau orang rekrutmen kan sudah diterima gitu ya. Dia diterima nih di Gojek gitu ya. Ya sudah kalau basic itu ya sudah diterima aja." Gitu ya. Atau menjalani tesnya itu basic gitu ya. Menjalani tesnya. Kalau expected ya seharusnya diterima. Tapi Kak Irfan ini bisa desired nih. Selalu bilang gini, "Kak, apa yang bisa aku bantu nih sekarang ini?" gitu ya. Itu desired yang diharapkan. Ini anak luar biasa banget ya. Gitu. Yang atasnya adalah wow surprising. Bukan hanya apa yang dibantu, tapi begitu dikasih tanggung jawab, clear, selesai. Tolong ya, hari Rabu kumpulkan. Gitu ya. Dia hari Selasa udah ngumpulin. "Kak, aku udah selesai nih. Minta feedback-nya dong." Sehingga hari Rabu itu benar-benar tepat waktu. Itu wow surprising. Contoh nih, kita latihan ya teman-teman. Nanti Kak Tutus akan umumkan ya 30 pemenang video. Itu berarti videonya ngerjainnya serius banget. Gitu ya. Nanti ada orang-orang yang wow surprising. Wah, ini ya, ini level keempat nih.
nggak cuma sekedar diharapkan, tapi wow surprising, gitu ya. Levelnya itu kayak gitu. Ya, misalnya Kak Irfan tadi ya, nggak cuma sekedar membantu, tapi begitu dikasih tanggung jawab, clear, selesai. Teman-teman nanti ketika diminta upload rekomendasi dari prodi, dari dekan, dari wakil rektor, bukan hanya ini paling telat kapan ya Kak ya? Jumat tanggal 3 September. Teman-teman, besok aja Senin gitu ya, lusa, itu teman-teman udah bikin surat ininya, tinggal hari Selasa. Jadi wow surprising itu bukan nunggu Jumat. Gitu ya. Kalau Jumat itu apa berarti? Basic gitu. Atau expected begitu. Nah, teman-teman, wow surprising. Tanggal 31 begitu platform yang didesain Kak Mesa dan tim diluncurkan, sudah upload semuanya nih teman-teman. Sejak hari Senin aku udah cari nih. Toh udah dibikinkan kok gitu ya. Ya, itu ya. Wow surprising. Nah, yang keempat ini adalah unbelievable. Ya, unbelievable itu apa? Unbelievable itu bukan hanya menyelesaikan tugas dengan bagus, tapi dia bisa membantu saudaranya, bisa membantu sahabat-sahabatnya. Maka saya titip pesan nih kepada perwakilan ketua tribe, ketua suku nih, setiap mitra industri 2 orang. Tolong teman-teman di tribe itu sudah lagi harusnya, gitu ya, udah nggak lagi di level ini, yang udah dipilih industri ya, gitu ya, udah nggak lagi di level ini nih. Tapi teman-teman harusnya udah di level unbelievable, luar biasa. Mau membantu yang lainnya. Nah, ini respon teman-teman semuanya. Oke. Saya mau nanya sama teman-teman semuanya. Saat ini nih, teman-teman, mengukur dirinya selama ini saya kalau ada sesuatu, saya meresponnya di mana ya? Silahkan terus di chat nih. Basic, expected, desired, wow, surprising, atau unbelievable. Silahkan teman-teman tulis di chat yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube nih. Silahkan. Selama ini levelnya teman-teman ketika memberikan respon, itu ada di mana nih? Oke, wow, keren nih. Ya, oke. Masih basic gitu ya. Kalau uang saku itu apa? Uang saku. Mas Tutus, kalau aku ikut magang studi independen untuk dapat uang saku. Apa itu Mas Tutus berarti ya? Itu di bawahnya basic. Di bawah basic. Enggak dong, basic dong. Kalau di bawah basic itu gini, Mas. Kalau di bawah basic itu kriminal. Uang sakunya itu dia apa ya, memanipulasi laporan. Nah, itu Mas. Benar nggak Mas Tutus? Iya. Nggak masuk, nganggap masuk ya. Iya, nggak masuk, dia anggap masuk begitu. Nah, ini ya teman-teman semuanya. Kalau level hanya mistis gimana, Mas? Kenapa tuh, Mas? Level mistis. Mistis itu apa tuh, Mas? Jadi di atasnya unbelievable, jadi mythic gitu. Legenda, legend. Oh, legend. Ya, Misalnya itu masuk di unbelievable itu, Mas. Karena kalau udah luar biasa, udah otomatis nanti menghasilkan legend tuh, Mas. Pasti akan teriang. Kayak kemarin Kak Irfan ya, ketika tanya, dari Gojek itu sampai bilang, ini Kak Irfan nih ya, ini begini. Itu kan unbelievable dia itu. Ya, suka membantu, helpful orang lain. Nah, itu. Akan jadi legend dia. Gitu ya. Nah, teman-teman semuanya. Oke, baik. Nah, kalau basic itu ya gitu. Uang saku aja gitu. Expected ya seharusnya udah kerjain aja. Masuk pagi, ini pagi tugas diselesaikan, udah. Desired itu mengerjakan sesuatu yang di atas dari yang diinginkan. Wow, surprising itu benar-benar bikin wow. Orang itu kalau lihat, wow, keren banget. Ini termasuk 30 orang yang nanti diumumkan sama Mas Tutus nih. Wow, begitu ya. Kalau unbelievable, itu dia, ini harusnya levelnya, ini sekali lagi saya sapa nih teman-teman yang ada di grup saya nih. Yang saya invite satu persatu. Saya tulis nama teman-teman semuanya, bahkan ada yang minta, Kak, linknya dong, nggak saya berikan. Saya invite satu persatu. Setiap mitra 2 orang mahasiswa yang dikirim oleh mitra. Berarti kalau mitranya 122, berarti 244 mahasiswa. Saya invite di situ, teman-teman semuanya. Harusnya ini challenge bagi teman-teman unbelievable. Udah levelnya itu udah nggak memikirkan dirinya sendiri aja. Memikirkan orang lain, dan akhirnya seperti yang disampaikan Mas Dimas tadi. Dia bisa jadi legend tuh. Oke, teman-teman semuanya. Oke, wah kepanjangan nih. Terakhir nih teman-teman semuanya. Oke. Nah, teman-teman nih, nanti kan teman-teman akan bekerja sama ya dengan yang lainnya. Ya, baik dengan mentor, baik dengan teman-teman sesama magang maupun studi independen. Saya ambil dari Dr. David Merrill ya, seorang psikolog yang sangat concern banget ke psikologi industri, PIO, industri organisasi. Nah, ini adalah teman-teman harus memahami teman-teman itu bekerja sama dengan orang yang tipenya seperti apa. Nah, teman-teman tolong tulis di chat nih. Saya akan jelaskan teman-teman. Teman-teman masuk kategori yang mana nih? Ada orang yang fokusnya merah. Merah itu dia fokus kepada tugas dan dia agresif. Ya.
Ya, level of apa ya? Dia itu asertifnya itu ketika mengerjakan sesuatu, ketika mengerjakan dia itu fokus kepada tugas dan fokus kepada tepat waktu, harus tepat waktu begitu ya. Ini orang merah nih. Ini semuanya baik ya teman-teman, nggak ada yang nggak baik. Semuanya baik. Yang merah, yang biru, biru tua, hijau dan biru muda itu semua baik. Nah teman-teman masuk kategori yang mana nih? Yang fokus kepada tugas aja dan pokoknya tepat waktu gitu ya. Urusan orang nanti deh, gitu. Perasaan orang bodoh amat gitu ya. Atau teman-teman fokus ke people ya dan juga agresif gitu ya. Ya perhatikan ke orang tapi juga agresif. Nah ini yang biru muda teman-teman semuanya. Atau teman-teman task ke fokus ke tugas, tapi teman-teman juga apa ya? Wait and see, melihat segala sesuatunya begitu ya. Itu yang ada di biru tua. Atau teman-teman ketika melihat kejadian, ketika melihat segala sesuatu, tugas, project, itu nanti dulu, aku lihat dulu, analisa dulu, dan fokus juga ke orang. Itu berarti hijau. Nah, teman-teman tolong tulis di chat nih, yang di YouTube sama di Zoom ya. Sekarang kategorinya ada yang mana nih? Hijau, merah, biru tua, atau biru muda? Oke. Oke, baik. Silahkan. Biru muda, waduh, banyak ya. Biru muda, biru. Nah, teman-teman ada di mana nih? Nah, apa aja di situ teman-teman semuanya? Baik. Orang yang merah ini teman-teman, tipe yang kontrol. Pokoknya dia itu posesif banget deh. Sama timnya tuh pastikan gitu ya. Ini harus selesai ya, ini harus selesai ya, ini harus selesai ya. Dia controller banget tuh. Kalau yang biru tuh analyzer. Dia fokus ke tugas, tapi dia menganalisa gitu ya. Tanpa memperhatikan, ya tetap memperhatikan orang, tapi nggak dominan begitu. Itu analyzer gitu ya, menurut David Merrill nih. Atau yang hijau ini, hijau itu supporter gitu ya. Supporter nih teman-teman. Yang biru tuh, biru muda itu promoter di situ teman-teman. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sekarang merasa merah, berarti teman-teman bukan berarti aku merah kok gitu ya. Maka di beberapa, saya pernah lihat ya, di beberapa industri itu sampai ditempelin gitu ya. Ini orang merah, atau orang biru muda, atau orang biru tua, atau orang hijau. Supaya apa? Supaya memahami. Kalau saya sekarang ini berkomunikasi dengan orang-orang merah, itu orang-orang merah itu pasti seperti itu tuh. Nggak apa-apa. Dalam rangka proses memahami. Kalau teman-teman memang diminta untuk jadi controller, di saat yang lain teman-teman hijau, supporter, itu yang namanya people development essential di situ. Gitu ya. Begitu juga teman-teman controller ketika diminta untuk jadi hijau, disitulah sebenarnya esensi dari pengembangan SDM. Jadi bukan aku kan controller, kamu harus tahu aku dong gitu. Enggak begitu teman-teman. Nah, ini secara singkat teman-teman semuanya. Ingat ya, nanti kalau bekerja sama dengan tipe analyzer, ya analyzer itu dia pasti do things right, kerjakan sesuatu dengan tepat gitu ya. Kalau di tim saya ini model-model Mas Hendrik gitu. Enggak tahu Mas Hendrik itu antara analyzer atau supporter begitu ya. Dua-duanya dia kuat tuh sepertinya gitu ya. Kata kuncinya begini biasanya. Kalau orang analyzer itu berikut adalah fakta-fakta. Maka teman-teman kalau ketemu mentor yang itu orang analyzer, teman-teman nggak bisa, Pak menurut saya begini-begini gitu. Pak, dari data yang diberikan dari WHO dan dari kementerian ini loh fakta-faktanya. Pasti dia akan ngomong kayak gitu tuh orang analyzer. Gitu ya. Kalau orang supporter itu tolong ya, dia good relationship. Saya selalu penting langkahnya apa sih step by step-nya. Bantu dong untuk menemukan solusinya. Teman-teman luangkan waktu untuk dia, itu udah happy banget dia. Yang membuat ketidakpastian adalah kritikan pribadi yang langsung. Itu nggak nyaman orang analyzer. Dikritik di umum itu nggak nyaman dia. Ya. Bergerak terlalu cepat gitu. Harus diajak ngobrol dulu gitu ya. Harus diajak ngobrol dulu. Dan jangan teman-teman memutuskan tanpa data. Orang analyzer nggak nyaman loh. Gitu ya teman-teman. Begitu juga orang supporter. Begitu ada insecure, nggak nyaman dia, ketidakpastian. Tapi sekali lagi teman-teman, ini bukan semacam kayak takdir gitu ya. Tapi teman-teman justru dengan mengetahui dirinya, itu teman-teman belajar nih bagaimana analyzer, supporter begitu. Karena disitulah esensi pengembangan diri. Bahasa tubuh orang analyzer itu jaga jarak gitu ya. Jangan terlalu dekat sama dia gitu ya. Kontak mata sedikit bergerak gitu, jangan terlalu banyak bergerak gitu. Nah, kalau yang supporter tuh santai, tenang, tidak buru-buru. Nada suaranya kalau analyzer itu kontrol. Diafragmanya itu melambat begitu ya. Orang supporter juga sama nih teman-teman, hangat, lembut, tenang begitu. Nah, ini bekerja sama dengan orang-orang tipe-tipe model komunikasinya itu analyzer, supporter gitu ya. Motivasinya apa? Ya, informasi, standar kualitas gitu ya, penelitian. Kalau supporter ya ada wilayah tertentu yang harus dijaga, kemudian keamanan, harmonisasi tim. Udah deh, jangan terlalu banyak debat deh. Itu tuh orang supporter biasanya, gitu ya. Ya teman-teman, pahami.
Nah, kalau dengan controller, wah ini kata kuncinya. Kita harus menang, kita harus capai ini. Kita harus melebihi gitu, dari target yang diberikan mentor. Ini orang controller banget ini. Gitu ya. Kalau orang promoter itu self appreciation dia, kesenangan di apa ya? Wah, aku senang banget nih dengan capaian kamu nih. Itu orang-orang promoter tuh suka di situ. Dan orang Indonesia kebanyakan promoter ya, gitu ya. Membuat ketidakpastian, ketidakpuasan, rutinitas yang membuat hal jadi biasa, kurang perhatian. Begitu dia minta sesuatu nggak diperhatikan, wah ini orang controller nggak suka nih kayak gini ya. Oke, baik teman-teman itu ya. Ini bahasa tubuh, nada suara, dan motivasinya. Oke, saya dari 30 menit jadi 1 jam. Mohon maaf Kak Mesa. Sekali lagi teman-teman semuanya, ya kemenangan kita bukanlah kita bebas dalam melakukan sesuatu. Ya, tadi teman-teman ada 4 langkah ya. Ada 2 prinsip yang teman-teman harus pegang. Plafon kita, pikiran kita adalah plafon tertinggi kita. Yang kedua apa? Responsibility create responsibility, dan responsibility create quality of life. Gitu ya. Itu prinsip penting di dalam teman-teman menjalani magang. Kemudian 4 hal supaya respon teman-teman terlatih dengan bagus. Caranya apa? Yang pertama apa tadi? Apa teman-teman? Tulis di chat nih. Nanti biar dipilih Kak Tutus nih. Apa nih teman-teman? Langkah pertama apa nih? Yang tadi? Administrasi. Diselesaikan teman-teman. Ya. Bikin rekening BRI dan BSI. BSI untuk Aceh, BRI untuk yang di luar Aceh. Ya. Ya. Secepatnya gitu ya. Yang kedua teman-teman cari rekomendasi udah dibuatin sama pimpinan perguruan tinggi, kita udah bersurat dan mereka udah kirim, minta aja dan kemudian upload di sistem. Nguploadnya kapan Kak? Hari Selasa tanggal 31 Agustus. Ya, nanti dibuka di situ sampai hari Jumat. Ditunggu maksimal. Jadi kita udah kasih waktu 4 hari. Sejak Senin teman-teman udah bisa minta. Bahkan mulai hari ini pun teman-teman hubungin PIC kampusnya. Kalau kebingungan PIC-nya siapa? Tanya kepada ketua tribe-nya. Nah, nanti kita akan bantu di situ. Ya. Yang kedua apa? Ngisi logbook. Oke. Tulis pengalaman di logbook. Nah, ini yang nomor 1 dan nomor 2, ini apa? Basic. Dan apa ya? Expected lah. Ya, seharusnya dilakukan. Nah, yang ketiga dan keempat, ini teman-teman semuanya apa? Yang ketiga apa? Beri respon terbaik. Ya. Coba tulis di chat yang di YouTube juga. Responnya itu ada 5 level. Apa aja? 5 levelnya. Respon, berikan respon terbaik dan minta feedback. Responnya ada 5 level apa aja nih? Oke, langsung ditulis 5-5-nya dong. Basic, terus apa lagi? Oke. Oke, mana nih? Oke. Oke nih Kak dari Telkom, yang keterima di Telkom, Kak Herunusa. Basic, expected, desired, was surprising, unbelievable. Bener banget. Itu ya responnya itu. Usahakan teman-teman responnya sampai unbelievable gitu. Itu tuh keren banget. Ya, bisa jadi legend tuh kata Mas Dimas tadi. Ya. Dan itu teman-teman semuanya, setelah itu selalu minta feedback kepada mentor, kepada karyawan yang lainnya, atau kepada teman-teman magang. Bahkan kepada dosen pembimbing juga minta feedback. Pak, saya udah jalani satu semester, 1 bulan, saya udah ngisi logbook juga, minta feedback dong Pak. Gitu. Feedback itu sarapannya para champion. Dan kesalahan itu adalah guru terbaiknya para champion. Gitu ya. Dan minta feedback. Yang kelima apa? Yang keempat apa teman-teman semuanya? Oke, yang keempat apa? Untuk latihan? Komunikasikan dengan baik. Kita tahu tipe orang yang kita ajak kerjasama, baik sesama magang maupun dengan mentor maupun dengan karyawan kalau yang magang di sekitar itu maupun dengan dosen. Kita jadi tahu karakteristiknya. Apa nih? 4 karakteristik nih, teman-teman semuanya. 4 tipe nih dalam orang berkomunikasi apa aja nih? Tadi. Oke, Roy Chen, analyzer, supporter, controller, dan promoter. Luar biasa. Dan sekali lagi teman-teman semuanya, kemenangan kita bukanlah ketika kita bebas dalam melakukan sesuatu, tetapi ketika kita bisa mengendalikan tindakan kita. Kita nggak bisa mengontrol tindakan orang lain, tapi yang bisa kita kontrol adalah respon kita. Saya Nur Hadi, saya kembalikan kepada Mbak Mesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Mesa. Oh ya, sorry aku masih mute. Thank you Mas Hadi. Oke. Aku lanjut ya menjelaskan karena sudah ini juga nih waktunya. Oke, sebentar. Let me present dulu. Jadi perkenalkan saya Mesa dari tim teknologi Kampus Merdeka, khususnya magang dan studi pendidikan bersertifikat. Welcome ya buat teman-teman mahasiswa semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurang lebih tanggung jawab teman-teman semua ya di platform. Oke, agendanya apa aja? Saying hello dan share agenda. Kita akan juga share juga ya refleksi harian dan mingguan mengenai surat unggah, surat rekomendasi, tiket dan pertanyaan,
umpan balik mentor dan tanya jawab nanti. Kurang lebih agendanya ini. Lanjut. Jadi apa ya tanggung jawab saya sebagai peserta MSIB? Sebenarnya tadi Mas Hadi juga sudah menjelaskan ya. Yang pertama pastinya mengikuti proses kegiatan bersama mitra. Yang kedua adalah mengumpulkan refleksi harian dan mingguan di dalam platform Kampus Merdeka. Jadi ini tadi juga Mas Hadi sudah menjelaskan ini menjadi refleksi yang sudah diperiksa dan disetujui oleh mentor ini menjadi persyaratan uang saku bagi teman-teman semua, bagi ya teman-teman mahasiswa semua. Kemudian teman-teman juga diharapkan memberikan umpan balik kepada mentor setiap bulan di dalam platform Kampus Merdeka, karena kita juga percaya ya semua program ini perlu membutuhkan feedback dari sisi mahasiswanya, membutuhkan feedback mentornya dan juga mitra. Kemudian program ini sendiri. Kemudian mengumpulkan laporan akhir di dalam platform juga nanti ketika di akhir program, dan teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat Kampus Merdeka setelah semua proses ini, setelah ada evaluasi dan juga catatan akhir dari mentor. Saya lanjut ya. Nah, pertama mengikuti kegiatan MSIB. Jadi di sini yang tadi Mas Hadi juga sudah menjelaskan, teman-teman semua bisa mengunggah surat rekomendasi dari kampus di dalam platform. Nah, ini bisa diakses mulai tanggal 31 Agustus hari Selasa nanti. Jadi teman-teman bisa lihat nih di kegiatan teman-teman aktif. Nanti tinggal klik lampirkan dokumen, pilih filenya sama seperti cara teman-teman upload CV ya. Pilih filenya dalam bentuk PDF, dan kemudian jika ada file tambahan bisa dilampirkan juga, atau jika cuman hanya ada satu surat rekomendasi silakan dilampirkan. Kemudian diunggah. Oke. Saya pause dulu sebentar ya, biar teman-teman melihat. Oke, saya next lagi. Nah, pertanyaannya banyak nih, bagaimana jika saya menemukan kendala pada saat melaksanakan program, gitu. Ini pasti juga banyak pertanyaan dari teman-teman semua ya, gitu. Jadi silakan menghubungi tim Kampus Merdeka di dalam platform. Jadi jangan chatnya di luar platform ya, di dalam platform Kampus Merdeka .kemdikbud.go.id sudah ada fitur chat, bubble chat gitu di bagian kanan. Yang seperti terlihat di gambar ini. Jadi teman-teman bisa memasukkan informasi teman-teman gitu, dan juga melaporkan kendala yang ditemui. Misalkan kendala teknis di platform, saya tidak bisa makan ABCD, kendala program, kemudian hal-hal lain yang menurut teman-teman semua tuh menghambat proses kegiatan kamu. Gitu. Misalkan ada isu di kantornya, dan teman-teman tidak punya orang untuk bisa sharing gitu ya, bisa juga share ke kita. Jadi tim sudah siap untuk membantu, menjawab dan membantu dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 17 gitu. Jadi misalkan nih teman-teman membuka platform jam 8. Jangan panik, oh kenapa belum ada chatnya, ada apa, ada masalah apa gitu. Stay calm, ditunggu dan dibaca petunjuknya, semuanya sudah ada di sana dan di chat sesuai jam ada di sini. Kemudian kenapa tiket saya belum dibalas gitu, ditunggu saja karena kita sudah ada dedicated tim yang berdedikasi untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Jadi silakan ditunggu ya, bisa 1 kali 24 jam, dan jika isunya lebih sulit lagi, lebih susah dipecahkan, itu bisa sampai 1 minggu kerja gitu. Jadi mohon ditunggu dan mohon ikuti alur yang sudah kita sediakan. Oke, saya next dulu. Nah, sekarang kita ada di bagian refleksi harian dan mingguan. Nah, mungkin ini bisa di-play ya? Videonya bisa di-play. Mungkin saya memberikan tujuan dulu ya, pasti setiap tindakan yang teman-teman lakukan harus ada tujuannya gitu. Tujuannya apa sih? Kita ada laporan refleksi harian dan mingguan ini untuk membantu teman-teman memproses nih pemikiran pembelajaran yang sudah dipelajari hari ini. Nah, nanti ini kan juga akan teman-teman bawa ya untuk laporan akhir, teman-teman juga akan berefleksi lagi nih, apa sih yang saya pelajari selama program ini berjalan. Sebentar ya, saya akan share dulu videonya. Kita tonton dulu video 3 menit mengenai cara pengisian laporan. Panduan mengisi laporan harian dan laporan mingguan di platform Kampus Merdeka. Jadi pertama-tama untuk mengisi laporan, kamu bisa klik menu kegiatanku yang ada di bawah. Lalu, klik kegiatan aktif untuk melihat kegiatan yang sedang berjalan. Setelah itu, kamu perlu memasukkan periode kegiatan yang sesuai di tanggal kontrak kamu. Karena periode kegiatan ini akan digunakan untuk mengenerate laporan harian kamu di laporan mingguan kamu. Misalkan, aku masukkan tanggal mulai duluan, setelah itu memasukkan tanggal berakhirnya. Setelah memasukkan semua tanggal, kamu perlu klik submit, lalu ketika ada kesalahan, kamu bisa ganti tanggal. Ketika sudah selesai, kamu bisa klik ya untuk mengkonfirmasi tanggal kontrak kamu.
Setelah kamu mengkonfirmasi periode kegiatan kamu, lalu akan muncul laman seperti ini. Tapi laman seperti ini hanya akan muncul jika periode kegiatan kamu sudah mulai ya. Lalu, buat laporan harian, kamu bisa klik tombol lengkapi laporan harian di minggu yang mau kamu buat. Lalu, kamu klik buat laporan harian di hari yang mau kamu buat. Setelah itu, kamu masukkan mood atau perasaan kamu yang kamu rasakan pada hari itu, dapat menjadi menyebalkan, membosankan, biasa saja, menarik, ataupun seru. Setelah itu kamu klik selanjutnya. Lalu pada bagian ini, kamu bisa menceritakan bagaimana kegiatanmu hari ini. Jadi kamu bisa menyampaikannya dalam bentuk paragraf ataupun dalam bentuk poin-poin apa yang kamu lakukan hari ini atau highlight-highlight apa yang kamu sudah kerjakan hari ini. Selesai kesempatan untuk menyimpan laporan harian kamu. Jika kamu tidak mengikuti kegiatan pada bisa buat laporan harian pada hari tersebut, lalu klik tidak mengikuti kegiatan. Setelah itu, kamu bisa menyampaikan alasan kenapa kamu tidak mengikuti kegiatan tersebut. Bisa karena sakit, cuti, bencana alam, ataupun alasan-alasan lainnya. Setelah itu, untuk dapat mengisi laporan mingguan, kamu harus mengisi semua laporan harian kamu pada minggu tersebut. Setelah kamu mengisi semua laporan harian kamu pada minggu tersebut, pilihan untuk mengisi laporan mingguan akan muncul. Setelah kamu membuat semua laporan harian kamu pada minggu tersebut, kamu bisa mengklik tombol buat laporan mingguan untuk memulai membuat laporan mingguan kamu pada minggu tersebut. Pada bagian ini, kamu dapat menceritakan apa aja sih yang kamu pelajari minggu ini. Contohnya, misalkan kamu sudah mempelajari bagaimana cara mempresentasikan sesuatu ke stakeholder. Ataupun kamu sudah mempelajari bagaimana menganalisis report dengan baik. Setelah selesai, kamu harus menceklis pernyataan bahwa data kamu benar, lalu kamu klik tombol kirim. Setelah kamu klik tombol kirim, status laporan mingguan kamu akan menjadi menunggu persetujuan mentor. Tandanya laporan kamu akan direview oleh mentor kamu. Oke, terima kasih Alif nih yang sudah membuatkan. Jadi teman-teman semua setelah laporan tadi dibuat gitu ya, itu akan direview oleh mentor. Nah, jika perlu revisi, mentor akan meminta teman-teman semua untuk revisi. Jadi pastikan semua data yang sudah dilaporkan itu sudah sesuai ya di dalam platform. Balik lagi ya, kalau ada kendala atau ada apapun, jangan lupa sudah ada fitur chat yang bisa membantu teman-teman menyampaikan isu teman-teman semua di dalam platform. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini ada catatan nih. Jadi mood board ini tidak bisa dilihat oleh mentor maupun mitra. Jadi teman-teman merasakan apa hari itu tidak akan kita sampaikan karena ini menjadi anonim ya. Jadi silakan bagikan pemikiran perasaan teman-teman semua di sini. Jadi ini juga menjadi feedback juga untuk program kita. Kemudian yang kedua, refleksi harian dan mingguan ini akan menjadi catatan pembelajaran dan pemikiran teman-teman nih selama mengikuti program. Nah, dan akan membantu juga pada saat membuat laporan akhir. Jadi untuk melihat nih kira-kira perubahan apa sih yang saya dapat setelah saya melakukan program ini gitu. Jadi silakan isi dan dengan sesuai gitu ya informasinya. Oke, saya lanjut. Kemudian next-nya adalah umpan balik untuk mentor atau pembimbing praktisi. Nah, ini akan bisa mulai teman-teman akses juga di pertengahan bulan September. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai proses evaluasi program untuk tim Kampus Merdeka MSIB dan juga sebagai proses evaluasi kita juga ya terhadap perkembangan teman-teman ketika melakukan program ini. Jadi catatan juga nih buat teman-teman semua, umpan balik ini bersifat anonim ya, dan tidak bisa dilihat oleh mentor maupun mitra. Nah, ini bisa mulai diakses di bulan September, di mana nanti teman-teman akan muncul nih cards-nya setiap bulan dengan mentor di bulan Juni gitu. Nanti teman-teman bisa beri penilaian dan memberikan alasan yang clear gitu ya tentang terhadap penilaian tersebut. Jadi balik lagi ya, tadi mentor akan merevisi laporan teman-teman. Teman-teman juga bisa memberikan feedback kepada mentor. Jadi yang point out lagi nih yang tadi Mas Hadi bilang bahwa untuk program untuk bisa kita improve, untuk kita bisa berkembang, kita harus menerima feedback dan memberikan feedback. Oke, sip. Udah itu saja penjelasannya. Mungkin akan ada pembukaan 1 atau 2 pertanyaan ya Mas Hadi. Apakah masih sempat? Yap, betul, nggak apa-apa. Dipandu sama Mbak Coco, silahkan Mbak Coco. Baik, terima Ya. kasih teman-teman. Jadi ini udah ada beberapa chat yang masuk ya. Suara saya kedengaran ya? Yap.
Kedengaran Oke, Mbak Zazo. baik. Ada chat yang masuk, tapi saya akan juga ambil dari 3 orang yang sudah raise hand di sini ya. Sementara saya ambil dulu yang 3 raise hand di sini, ada dari MAP Valencia Ivana, kemudian yang kedua ada Anneke Shirley dari SIB, dan 3 adalah Ari Ramadan. Oke, saya persilahkan dulu untuk Valencia Ivana. Oke, bisa di close aja Kak Mesa. Tolong Kak Mesa. Siap. Oke, selamat pagi semuanya. Oke. Saya Valencia Ivana dari Universitas Pelita Harapan. Sekarang saya ada Mbak. Halo, ya Kak. Jadi pertanyaannya adalah saya dari minggu kemarin udah coba untuk ngisi logbook, cuman kayak ada permasalahan gitu di websitenya. Jadi ketika aku isi periode, itu halaman untuk mengisi laporan harian dan laporan mingguan itu nggak bisa keluar, Kak. Aku juga udah coba menghubungi Bubble Chat, cuman sampai sekarang itu aku coba cek lagi kampus mereka ya tetap nggak bisa, Kak. Itu solusinya bagaimana ya, Kak? Karena kayak aku udah dari tanggal 4 Agustus itu belum mengisi sama sekali. Oh, itu dari tanggal berarti ya. Oke. Kalau seperti itu, balik lagi sih Valencia, sebenarnya dari tim juga sudah sedang mengecek gitu ya. Ada berapa yang memang sudah melaporkan di tiket dan sedang diperbaiki oleh tim. Jadi mohon ditunggu aja. Dan jangan khawatir, ini teman-teman bisa mengisinya backdate ya. Backdate itu artinya bisa mengisi tanggal-tanggal sebelumnya. Jadi nanti bisa direkap di sistem. Oke Kak, thank you Kak. Berarti kita nunggu aja nih ya Kak sekarang. Mungkin dicatat manual dulu aja ya. Benar-benar. Jadi tiketnya sudah masuk, sedang ada perbaikan oleh tim. Nanti ketika sudah dibalas, sudah post gitu ya, nanti bisa langsung dimasukkan semuanya. Oke, thank you Kak. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih untuk Valencia. Silakan lower your hand. Kemudian yang kedua adalah Anneke Shirley. Ini sambil saya ini ya, Kak Mesa, saya sambil milih-milih yang di chat gitu ya. Silakan. Tadi pertanyaan yang kedua. Oh, nggak bisa unmute ya? Oke, sorry Anneke, aku skip ya. Untuk yang bisa unmute aja ya. Anneke mungkin bisa di chat box. Next, Ari Ramadan. Halo, nama saya Ramadan dari Politeknik Negeri Jakarta. Saat ini saya magang di Mitra di Perkasa. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mentor meng-approve laporan kita? Apakah udah ada platformnya sendiri? Atau gimana? Terima kasih. Oh iya, mentor mereka mempunyai, jadi mitra dan mentor tuh mempunyai platform sendiri. Dan mereka juga sudah kita informasikan gitu ya, untuk bisa mulai menggunakan platform gitu. Jadi nanti ketika teman-teman bikin laporannya, otomatis mentornya juga akan menerima laporan tersebut. Berarti udah bisa diakses sekarang ini ya? Kan sekarang udah akhir. Udah ada mitra yang bisa akses, tapi masih ada juga yang masih dalam proses sih. Tergantung ada administrasi lah di bagian mitra dan mentor gitu. Oke, terima kasih. Ya, ini ya Kak Mesa ya, nanti di awal September Kak Ramadan dan teman-teman semuanya, bahkan dosen kalian juga bisa ngelihat laporan hariannya, gitu ya. Tapi kalau mentor memang yang nanti meng-approve gitu ya Kak Mesa ya, untuk nanti prosedurnya. Tapi kalau dosen kalian nanti melihat gitu. Nah, kenapa sih mentor perlu approve dulu gitu ya? Karena bisa jadi ini ada informasi yang kalian sharing, itu adalah rahasia perusahaan yang memang belum bisa di-sharing untuk, karena kan nanti akan dilihat oleh banyak orang juga gitu ya. Jadi dosen dan juga dari tim kampus gitu. Sip. Terima kasih. Sama-sama, silakan. Oke, terima kasih Ari Ramadan. Satu lagi untuk yang raise hand, habis itu saya bacakan yang di Zoom chat. Sekolah ekspor Ajat, silakan. Baik, apa suara saya bisa terdengar? Iya, udah kedengeran. Baik. Terima kasih, saya dari Universitas Negeri Malang, mau dari sekolah ekspor juga. Banyak dari teman-teman itu bermasalah tentang data periodenya, Kak. Masih banyak belum yang bisa direset, kayak gitu udah di chat, tapi masih belum direspon. Nah, sama ada beberapa dari teman-teman itu yang bermasalah di portal webnya, Kak. Kayak gitu. Udah benar itunya jadwalnya, tapi beberapa dari teman-teman itu nggak bisa mengisi logbooknya. Jadi logbooknya itu nggak ada fitur untuk memasukkan feedbacknya kayak gitu, Kak, memasukkan yang tadi. Terus untuk dari ini Kak, sama menanyakan yang tadi syarat untuk ini, itu untuk
memasukkan surat rekomendasi itu di surat rekomendasinya perorangan atau harus banyak gitu Kak per fakultas? Udah, terima kasih Kak. Terima kasih, Ajat. Jadi memang minggu lalu ada beberapa mahasiswa yang salah memasukkan tanggal, kemudian ada beberapa isu gitu ya. Nah, dari tim sudah memperbaiki, tapi mungkin akan balas satu-satunya akan lebih lama. Jadi teman-teman bisa langsung refresh juga nih patch-nya gitu. Terus yang kedua, buat teman yang belum bisa, kekhawatiran kita mungkin salah klik atau yang lain ya. Jadi nanti mungkin Ajat bisa share juga video nanti, bisa minta tolong ke Mas Utu sama Mbak Co juga ya, videonya tadi bisa dibantu share ke teman-teman. Dan nanti bisa dilihat lebih detail gitu cara memakai, cara menggunakannya seperti apa. Itu pertanyaan pertama ya, Ajat. Yang kedua terkait surat rekomendasi, sebenarnya dari kita juga tidak berusaha memberatkan mahasiswa gitu ya. Jika kampusnya membuatkan untuk banyak mahasiswa, silakan diupload aja, tapi tetap diupload masing-masing. Tapi jika mahasiswanya membuatkan untuk satu mahasiswa satu, silakan diupload juga. Jadi tergantung kalian tuh punyanya suratnya masing-masing atau suratnya banyak gitu. Nggak jadi masalah sih, tapi tetap diupload masing-masing. Karena nanti kita trackingnya di masing-masing mahasiswa. Gitu. Dan boleh gitu ya Mbak Mesa ya, kalau kan ada kampus yang ini loh Kak, jadi kampus yang langsung 70 ini diterima begitu ya, itu upload aja itu nggak apa-apa gitu ya, jadi nggak harus yang satu persatu begitu. Yang satu persatu juga disilahkan, aman semua. Makasih Kak Mesa. Lanjut Kak. Ajat menjawab. Iya gimana? Ajat udah. Ajat sudah ya. Oke. Please lower your hand. Ini juga yang baca ini pesannya pertanyaannya juga boleh nggak tentang platform aja ya, karena kan tadi Mas Adi juga sudah menjelaskan. Silakan baca. Oke, terima kasih Kak Mesa. Ini ada dari Ima Desatria Bimantara. Kak, kalau belum di-invite ke grup PIC perusahaan, bagaimana ya Kak ya? Maksudnya gimana tuh? Imade mana ya Imade? Ya, selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, perkenalkan saya Satria Bimantara dari Universitas Udayana yang kebetulan diterima magang di PT Activate Indonesia. Tadi di materi juga kalau tidak salah ada menyinggung kalau di PIC dari masing-masing, kan ditunjuk 2 orang PIC dari perusahaannya itu. Iya. Nah, ada di invite ke grup. Nah, sampai saat ini saya belum menerima undangan itu. Nah, itu bisa dilihat di mana. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian kalau boleh nitip pertanyaan lagi satu, terkait surat rekomendasi dari kampus itu apakah berkaitan dengan kegiatan konsolidasi kampus dengan pihak perusahaannya? Dan kalau memang iya, kalau kampusnya tidak hadir saat konsolidasi itu, bagaimana nanti meminta surat rekomendasinya? Sekian, terima kasih. Baik, ini saya jawab ya Kak Made ya. Yang pertama, itu yang di-invite adalah yang perusahaan itu udah masukin. Kamu dari mana tadi? Sorry. PT Activate Indonesia. Activate Indonesia. Oke, Activate Indonesia. Sebentar, saya cek ya. Activate Indonesia itu sebentar. Ya, memang belum. Ini yang memasukkan adalah dari mitranya, Kak. Jadi bukan dari mahasiswanya. Jadi mitranya mengirim kepada kami 2 orang. Gitu ya. Jadi kalau dia nanti tolong sampaikan aja. Mitra udah tahu kok, mitra industri. Gitu ya. Nanti tolong disampaikan aja kepada mereka. Tadi saya ikut ini gitu ya, dan semua ini perusahaan mayoritas sudah kirim, tapi yang Activate sepertinya belum. Ya, nanti minta tolong ya disampaikan ke ini, ke mitra industrinya. Gitu ya Kak ya. Jadi ya, terima kasih banyak ya. Jadi dia akan ngisi form, udah kami siapkan, baru nanti kami akan invite 2 orang per mitra itu. Gitu ya. Jadi nanti minta tolong disampaikan ke mitranya. Jadi yang kita invite adalah yang direkomendasikan oleh mitra industri. Nah, sekarang udah banyak yang udah kita invite. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi apa Kak Coco? Tadi Made. Apa tadi Kak Made? Terkait surat rekomendasi ya. Surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini ada hubungannya dengan konsolidasi, ada juga nggak ada hubungannya. Dan semua pimpinan perguruan tinggi yang udah menerima teman-teman udah dikirimi sama Pak Dirjen, rektor-rektornya begitu, untuk membuatkan surat rekomendasi. Jadi nanti minta tolong aja PIC-nya siapa? Dari kampus mana tadi, Made? Universitas Udayana di Bali. Universitas Udayana udah ada tuh. Ya, ada PIC-nya. Jadi tinggal kamu minta aja ke beliau begitu untuk surat rekomendasinya. Gitu ya, Made ya? Ya, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih. Saya lanjut, Faris Maulana Koliviar.
Ada format khusus kalau untuk surat rekomendasinya, kalau format khusus nggak ada, kita ada contoh gitu ya. Nah, mungkin kampusnya bisa, kalau belum gabung di WAG, karena sebenarnya di WAG PIC kampus itu kemarin sudah dibagikan contohnya ya, teman-teman. Tapi mungkin bisa jadi nih dari perwakilan kampus, baik itu PIC maupun Prodi ada yang belum gabung di WAG, jadi nanti please DM aku aja gitu kan, teman-teman ini ya gabung di PIC ya. Yang apa namanya perwakilan yang tribe itu kan, nanti DM ke aku kampusnya supaya aku kirim surat contoh itu rekomendasinya gitu. Jadi hubungi ketua sukunya ya Kak Nika ya. Hubungi ketua sukunya. Nanti ketua sukunya biar kontak saya, tak kasih ini ya formatnya. Gitu. Thank you. Lanjut lagi ya. Terus dari Chris Immanuel, dari Unpati ya. Kak, untuk sekolah ekspor kan kelasnya hanya 3-4 kali dalam seminggu. Gimana ya untuk mengisi hari yang kosong karena nggak ada kelas? Apakah dikasih keterangan bahwa tidak ada kelas aja atau bagaimana? Gimana Mbak Coco? Bisa diulang? Oh iya, baik. Ada sih sebenarnya ada pilihan tadi ya. Aku juga sudah menjelaskan. Oh ya udah, oke. Berarti udah cukup ya. Sudah ada penjelasan. Oke, baik. Ini agak teknis banget nih Kak, terkait dengan rekening Pak Kak. Iza Ainur Cahyaning Ayu. Untuk data nama pada bank dan buku rekening saya sudah sama, tetapi terdapat perbedaan dengan data saya di PD Dikti. Perbedaan spasi pada nama dikarenakan aturan pemerintah yaitu ijazah harus sesuai dengan akta atau KTP dan harus sesuai dengan KK. Apakah hal tersebut akan mempengaruhi proses pencairan uang saku saya? Kalau gitu mungkin harus ke ini ya, ke PDPT-nya kampus ya Pak ya. Betul. Untuk Nanti mengoreksi ya teman-teman nanti yang terkait dengan hal-hal seperti ini nanti bilang ke kampus ya, PDPT ya, di kampus ada di bagian akademik, nanti langsung konsolidasi aja sama PD Dikti. Kemarin beberapa kampus juga udah melakukan itu dan kemudian dibenerin gitu. Kemarin dari UPI juga ada 2 mahasiswanya yang ada kesalahan juga, ada kesalahan jurusan dan seterusnya, itu udah langsung koordinasi langsung. Jadi hubungi aja koordinator ataupun apa ya, di bagian akademik ya teman-teman yang biasanya di PDPT begitu, yang biasa ngurusi ke PD Dikti. Itu aja sih Kak Nika. Oke, baik, terima kasih. Jadi pokoknya urusan database teman-teman yang ada di PD Dikti itu langsung ke PDPT gitu ya. Bisa jadi berpengaruh itu karena kaitannya sama bank ya. Kemudian ini dari Madeline Natania. Kalau mahasiswa lulus sebelum periode magang selesai, apakah ada penyesuaian dari MSIB? Itu Pak Hadi deh. Ke Pak Hadi ini pertanyaannya. Gimana Mas? Mbak, sorry. Kalau mahasiswa lulus sebelum periode magang selesai, apakah ada penyesuaian dari MSIB? Oke, baik. Teman-teman semuanya, ini sebenarnya udah kami bilang kepada mitra teman-teman semuanya. Misalnya teman-teman kan mulai magang nih di bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari nantinya kan ya, selesai gitu ya. Nah, teman-teman ternyata lulusnya di bulan Desember. Begitu teman-teman lulus, maka fasilitas dari kementerian itu nanti nggak dapat 1 bulan teman-teman semuanya. Ya, dan para mitra industri sudah memahami itu. Sehingga nanti silakan didiskusikan dengan mitra industri karena fasilitas pendanaan atau apapun itu dari kementerian itu untuk mahasiswa. Jadi begitu teman-teman udah dinyatakan lulus, misalnya teman-teman lulusnya di bulan November atau Desember, berarti November misalnya ya, berarti Desember Januari teman-teman nggak akan dapat uang saku bulanan begitu ya, nggak akan dapat biaya pendidikan begitu. Dan kita udah kasih tahu itu ke mitra industri. Nah, nanti ada mitra industri yang ya sudah berarti nggak dapat nggak apa-apa, ada yang diganti sama mitra industri juga. Jadi silakan, prinsipnya seperti itu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan jawab ya. Terima kasih Pak. Ya. Semoga udah terjawab ya. Kemudian ini pertanyaannya agak kurang jelas, tapi memang ini berbeda dari yang lain gitu ya. Coba nanti tolong diperjelas dari Agnes Asdianti di SMSG. Kak, untuk yang penerima bidik misi bagaimana? Ini kayaknya udah dibahas deh di IG ya. Tolong cek IG-nya tuh, udah ada tuh. Cek IG-nya Magang Merdeka. Jadi teman-teman follow IG-nya juga karena beberapa informasi sebetulnya udah di spill out di sana gitu ya. Jadi perlu ditanyakan lagi di sini.
Tuh, ini sekedar reminder aja gitu Ya, ya. ini udah berulang kali diomongin ke PIC juga, diomongin ke mitra industri juga. Jadi silakan nanti itu aja Mbak Nika. Oh Lanjut. ya, oke. Pak, ini menambahkan kayaknya ada beberapa mahasiswa yang ternyata ini ya belum mendapatkan surat rekomendasi, maksudnya belum tahu mekanismenya. Jadi nanti gini aja deh, kontak saya gitu ya, kepala sukunya kontak saya, biar kampusnya nanti menghubungi saya langsung. Saya kasih surat contoh rekomendasinya gitu ya. Satu jawaban untuk beberapa pertanyaan nih. Nah, ini termasuk kepada teman-teman semuanya ya. Yang belum ada kepala sukunya, yang sekarang udah ada kepala sukunya dulu deh, gitu ya. Iya. Yang sekarang udah ada kepala sukunya, ini di sesi ini sekaligus silahkan, ini bisa unmute sendiri nggak ya Kak Nika ya? Kayaknya nggak bisa deh Pak. Oh, nggak bisa ya. Tolong teman-teman tulis di chat yang merasa kepala suku, tulis di chat dan tolong diinformasikan kepada semuanya, kan kalian pasti ada punya grup WhatsApp atau Discord atau Telegram kan, di masing-masing industri, bilang aku dipilih jadi ketua suku gitu dong, gitu ya. Nah, bagi yang belum, tolong minta sama industrinya, karena ada beberapa industri yang belum mengirimkan ketua sukunya. Nah, itu penting banget tuh. Kak, aku kok belum ada ya, ngomong sama mitra industri, Kak, udah ngisi pengiriman ketua suku nggak gitu ya. Kalau belum, tolong minta sama industrinya, karena ada beberapa industri yang belum kirim, gitu ya. Oke, begitu Kak Nika. Tadi sempat ada yang minta di-spill berapa uang sakunya gitu ya Pak. Udah terjawab belum ya Pak ya? Itu kan nggak boleh ya. Apa gimana Kak? Gimana? Tadi di awal-awal banget yang acara pertama tadi, ada yang minta di-spill uang sakunya berapa gitu. Oh, uang sakunya itu ya beda-beda ya Kak. Beda-beda di tiap industri. Kalau yang studi independen sama, ya itu langsung dari pemerintah. Kalau yang magang itu beda-beda. Jadi teman-teman sekali lagi jangan disampaikan kepada khalayak umum ya. Karena ini sesuatu yang sifatnya itu personal banget sebenarnya teman-teman semuanya. Benar. Itu ya. Iya, itu setara, kalau perlakuannya setara dengan gaji ya teman-teman. Ini sebagai pengetahuan buat teman-teman juga gitu. Kalau di perusahaan karyawan udah punya gaji gitu, nggak boleh diinformasikan bahkan kepada sahabatnya. Itu juga nggak boleh, ke orang tuanya, ke anaknya gitu juga nggak boleh. Karena kalau sampai ini di spill out gitu, teman-teman nanti bisa langsung kena SP. Mungkin SP3 kali ya Pak ya? Iya. Iya. Itu di dunia profesional begitu loh teman-teman. Nggak boleh kita ngomong gajiku sekian, gajimu berapa? Itu nggak bisa banget. Karena SP3 itu udah langsung keluar ya Pak ya? Iya, itu profesional. Kak Siti Nur kalau nanya why gitu ya, nanti silahkan searching gitu ya. Itu di dunia profesional begitu. Jadi teman-teman siap-siap ya untuk memasukin dunia baru begitu. Iya. Gitu ya. Beda dengan beasiswa begitu teman-teman. Kalau beasiswa memang di-share, tapi sekali lagi kalau magang itu beda-beda gitu. Gitu. Oke. Gitu sih. Thank you Pak Hadi. Ini dari Andika, pencairan insentif gimana ya Kak ya? Apakah yang dari luar kota dikasih uang transport dan kos? Oke, ini sekaligus untuk jawab transport ya. Sebenarnya di Mitra udah disampaikan, mungkin Kak Tutus nih bisa menyampaikan nih Kak Tutus untuk Kak Tutus belum nampil nih. Untuk transport dan uang saku nih Kak, syarat-syarat dan seterusnya di tanggal-tanggal berapa aja gitu Kak Tutus. Baik, sebenarnya kami sudah nyampaikan ke mitra ya bahwa selain uang saku, biaya hidup, kemudian ada biaya untuk pengembangan ya, mahasiswa bisa mendapatkan uang transportasi menuju ke lokasi magang kalau memang diperlukan ya. Jadi teman-teman yang harus misalnya ke Jakarta dari Kalimantan atau sebaliknya dari Jogja ke Kalimantan, itu nanti biaya transportasinya bisa diganti. Nah, cuman mekanisme penggantinya sekarang masih dalam tahap diskusi dengan travel agents. Jadi sebenarnya mahasiswa nanti jika travel agency-nya ini sudah fix, itu tinggal pesan saja ke sana, diverifikasi, bahkan dipesankan oleh mitra, kemudian langsung berangkat saja. Nah, karena ini belum fix, jadi bisa pakai model reimburse. Jadi teman-teman nomborin dulu, tapi nanti diganti. Ya, gantinya langsung ke rekening pribadi. Tapi itu hanya berlaku 1 kali PP. Jadi kalau teman-teman bolak-baliknya berkali-kali gitu ya, misalnya ada yang harus mid semester karena sambil kuliah atau harus sidang, nah itu tidak bisa kami biayai. Jadi yang kami biayai hanya 1 kali PP. Nah untuk mahasiswa yang kemudian harus offline untuk mitra mengajukan yang namanya biaya hidup ya. Biaya hidup ini bisa untuk menunjang biaya transportasi harian teman-teman dan biaya ngekos segala macam. Dan bahkan untuk
mitra yang ditambang segala macam, mereka nambahin sendiri dari mereka. Saya kira itu sih. Jadi teman-teman tidak usah khawatir selama menjalani program nanti kalau saya hitung-hitung gitu ya, itu kayaknya kok tidak kurang dari uang saku atau biaya hidup yang sudah diberikan. Dan teman-teman semuanya terkait hal ini kami udah diskusikan dengan mitra industri ya. Jadi teman-teman nanti tiap mitra industri beda-beda gitu ya. Jadi nanti tolong teman-teman selalu koordinasi dengan para mitra industrinya, PIC mitra industri dan ketua tribe-nya, ketua sukunya. Gitu ya. Oke. Terkait dengan terima kasih Mas Tutus dan Pak Hadi. Terkait dengan laporan akhir, ini ada dari Berkat Jaya Hia dari Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Format laporan akhir apakah dari mitra atau dari kampus Merdeka nih? Yang laporan akhirnya ya Pak ya, bukan logbook harian Pak maksudnya. Laporan akhir ya. Nanti teman-teman semuanya, ini termasuk menjawab pertanyaan yang konversi ya. Jadi seandainya kampus belum mengkonversi, tapi kalau teman-teman diizinkan jalan dulu aja, ya teman-teman semuanya, gitu ya. Karena waktunya udah mepet, tinggal teman-teman mau ambil atau enggak sekarang gitu. Itu aja sih terkait dengan konversi ini ya. Sekarang sedang diurus sampai tuntas begitu ya. Tapi kalau sembari nunggu itu, yang penting udah diizinkan aja sama prodinya ataupun dekannya nanti dipersilahkan. Nah, terkait dengan laporan akhir teman-teman semuanya, nanti laporan akhir ini nanti prodi juga biasanya akan bikin gitu ya, standarnya nanti tiap-tiap kampus beda-beda itu nanti permintaannya gitu. Tapi nanti dari perusahaan biasanya ada standar yang itu beda-beda juga. Kalau di platformnya Kak Mesa itu yang sudah seperti di platform itu penilaian gitu ya. Tapi kalau di platform penilaian aja ya Kak Mesa ya, bukan laporan akhir ya. Ada penilaian dan laporan akhir nanti. Oh, ada juga laporan akhir. Oke. Submit gitu ya, Mas Hadi. Ada ya, berarti di-submit ya, di-upload ya di situ ya. Oke, kalau formatnya Kak Mesa bebas aja ya, sesuai industri masing-masing. Formatnya kita lagi coba bikin general question-nya dulu ya. Oke, baik. Generalnya nanti teman-teman bisa mengisi detailnya juga. Baik, tapi insya Allah dengan mengisi logbook harian itu nanti laporan akhir udah otomatis mudah gitu ya. Gitu, Kak Nika. Siap, terima kasih. Nah, ini sedikit menambahkan mungkin bisa jadi karena beberapa mitra kemarin waktu presentasi dengan kita itu sudah memiliki platform sendiri seperti yang di Petrokimia Gresik itu. Nah, kemungkinan teman-teman juga akan mengisi di sana karena itu memang sudah terintegrasi dengan sistem mereka dari dulu gitu ya. Nah, ini memang untuk keperluan internal mereka. Kalau mereka meminta untuk mereka teman-teman laporan di situ, kemungkinan jadi akan ngisi 2 kali laporan. Tapi kan bisa aja kopas kan, gitu. Tinggal ngikutin format mereka gitu. Terus ini ke Kak Mesa, jika logbook tidak di-approve oleh mentor, jadi selanjutnya bagaimana ya Kak ya, dan apa nih yang membuat logbooknya nggak disetujui, terus kalau nggak disetujui kira-kira impact-nya ke apa gitu. Ini dari siapa nih, Sekolah Ekspor Febrian Hutagalung. Thank you. Sebenarnya kita juga sudah memberikan, nanti Mas Hadi bisa bantu jawab juga ya, kita sudah memberikan arahan terpisah juga nih kepada mitra dan mentor bahwa approval atau persetujuan dari mentor itu menjadi salah satu persyaratan untuk pencairan dana gitu. Dan pasti mentor akan approve sih, tidak mungkin mentornya juga tidak segalak itu ya teman-teman semua gitu. Nah di sini palingan mungkin mentor akan meminta revisi jika ada nih, oh ternyata nih belum sesuai dengan yang teman-teman lakukan, tapi ada di sana, atau misalkan nih ada rahasia perusahaan yang teman-teman share gitu. Jadi balik lagi ya, ini kan sebenarnya dari mitra dan mentor pun mereka juga udah punya niat baik gitu ya, membantu teman-teman semua bisa bekerja di industri gitu. Jadi please put that in your mindset gitu ya. Pemikiran kita semua adalah bahwa kita semua berkembang bersama. Gitu. Dan para pihak mitra dan mentor pun juga begitu kok. Mereka mau menerima teman-teman semua untuk bisa memberikan ilmu mereka yang mereka punya sebagai praktisi di lapangan. Gitu aja sih. Jadi kalau memang benar ada isu bisa dilaporkan tadi di chatnya, tapi sejauh ini pemahaman kita semua, mitra, mentor, tim kampus mereka tuh sama. Gitu. Begitu ya Mas Hadi ya? Betul banget. Ini kembali lagi tergantung apa? Respon kita. Ini mentor kenapa ya? Tanya sama beliau dong. Pak, Kak, apa ya kekurangan aku nih? Apa nih yang aku lakukan dalam 1 minggu ini yang kurang pas nih gitu. Tanya sama dia gitu. Tapi kalau teman-teman hanya berprasangka, oh ini nggak mau nih, ribet banget nih gitu ya. Selamanya teman-teman ya hanya di situ. Sekali lagi ini plafon pikiran teman-teman semuanya ini saya ulang-ulang ya. Pikiran teman-teman adalah plafon tertinggi teman-teman untuk naik kelas. Dan
kualitas respon teman-teman semuanya akan menentukan. Jadi nanti kalau kayak gitu, Kak, kalau ini gini gimana? Tanyakan dong sama mentornya, gitu ya. Pasti mentor akan ini. Dan teman-teman kan bisa tulis juga ya kepada kita juga nantinya kalau misalnya ada yang belum di-approve dan seterusnya. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman selamanya seperti itu dan nggak bisa menyelesaikan persoalannya sendiri, itu soal-soal itu akan ada terus nanti di kemudian hari, gitu ya. Gitu aja sih teman-teman. Dan seperti yang Kak Mesa tadi sampaikan, semua mentor semuanya spiritnya sama, yaitu untuk mempersiapkan teman-teman semuanya untuk jauh lebih siap. Oke, Kak Nika. Oke, masih bisa ya Pak ini untuk tanya jawab? Yap, Ya, 5 menit lagi, 5 menit lagi. Oke. Aku menanggapi beberapa pertanyaan mungkin ya Mbak, yang jadi satu ya. Oke, silakan. Oke, terkait dengan biaya, ini ada yang tanya terkait dengan UKT, kemudian uang saku, kemudian PCR, ini saya jawab sekalian ya. Ya. UKT memang untuk program ini kita tidak ada subsidi untuk UKT ya. Tadi ada yang tanya juga, kita kan nggak dibimbing oleh dosen, kenapa kok harus tetap bayar UKT gitu ya. Nah, pada akhirnya nanti urusan administrasi, kemudian yang memasukkan nilai, yang memasukkan ke dalam mata kuliah itu kembali lagi ke prodi masing-masing. Ya itulah kenapa kemarin ada konsolidasi, kemudian ada surat rekomendasi, itu akan kembali ke kampus masing-masing. Jadi teman-teman tetap harus membayar uang UKT ya, karena itu nanti harus didaftarkan di KRS-nya, dan itu kami tidak ada subsidi ke sana. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan PCR. Jadi teman-teman yang nanti harus melakukan perjalanan, ini sama dengan beasiswa ke luar negeri yang lain, nanti teman-teman LPDP, S2, kemudian dual degree ke luar negeri gitu ya. Ada beberapa hal yang tidak bisa di-cover yang itu bersifat pribadi banget. Ya, misalnya yang pertama adalah visa. Visa itu teman-teman harus sediakan sendiri tuh. Ya, yang itu nilainya nggak murah juga. Kemudian vaksin, teman-teman harus pastikan diri kalau harus keluar kota, vaksinnya harus sudah minimal 1 kali vaksin. Dan itu tidak bisa disediakan, itu harus diusahakan sendiri. Termasuk juga PCR ya. Biaya PCR ini nanti teman-teman harus menyediakan sendiri, dan itu tidak bisa di-cover karena kasuistik banget, dan itu karena terkait dengan kebutuhan pribadi, jadi tidak bisa di-cover. Jadi teman-teman tinggal puasa aja beli bobannya selama 1 bulan itu bisa untuk mengcover-nya, mengcover PCR ya. Nah itu terkait dengan beberapa pembiayaan. Saya kira menjawab beberapa pertanyaan Mbak Cucu. Oke, baik. Terima kasih sekali, Mas Tutus. Mana lagi nih ya? Apakah uang saku dari Nathan? Apakah uang saku dari perusahaan akan ditambahkan uang saku dari Kemdikbud atau uang saku hanya dari perusahaan saja? Terima kasih. Nah, kalau ini nggak apa-apa sih, kan nggak nyebutin angka. Silakan mau dijawab, Mas Tutus. Oke, kalau standarnya dari kementerian adalah mahasiswa yang ikut program harus ada uang saku, ya studi independen maupun magang. Nah, cuman besarannya berapa, kemudian apakah mitra ini kemudian nambahin sendiri-sendiri, itu kebijakan mitra sendiri. Ya, karena ada beberapa hal itu ya yang tidak bisa dibandingkan antara mitra satu dengan yang lain. Yang pertama adalah kebijakan mitra itu sendiri, mereka punya standar ya untuk karyawan maupun calon karyawan. Yang kedua, beban pekerjaan, beban nanti project-projectnya tentunya juga berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, itulah yang menjadi pertimbangan. Tapi apakah uang sakunya dari kementerian atau ada yang ditambah dari mitra, itu bervariasi ya. Tapi yang jelas kementerian memberikan untuk uang saku standarnya, dan ada beberapa mitra yang kemudian menambahkan dari biaya mereka sendiri. Nah, silakan nanti bisa dilihat masing-masing ya. Tapi jangan diperbincangkan itu tentang uang saku dan gaji. Iya, itu sekali lagi ya Mbak Nika dan teman-teman semuanya, terutama yang magang ya. Kalau studi independen sih silahkan gitu ya, tapi itu pun juga jangan gitu ya. Yang magang itu teman-teman itu kalau bedanya magang sama studi independen, kalau teman-teman itu magang itu teman-teman memang dipilih untuk punya potensi untuk menjadi full time employee teman-teman semuanya. Kalau yang magang ya, sehingga teman-teman aturan etika profesional itu melekat kepada teman-teman karena mereka industri itu memilih teman-teman. Kemungkinan besar itu mereka sedang melakukan seleksi selama 1 semester untuk teman-teman nantinya di akhir sesi ditawarin untuk menjadi bagian dari mereka. Maka etika profesional melekat di situ. Dan teman-teman, etika profesional itu salah satunya adalah terkait dengan gaji begitu ya. Nah, ada mitra industri yang nambahin. Ada yang mitra industri nggak nambahin.
Ada yang mitra industri per project ditambahin lagi. Itu nggak usah diceritain kepada yang lain-lain. Karena beda itu teman-teman semua satu dengan yang lainnya. Begitu teman-teman cerita, aku di perusahaan ini nih, misalnya aku di BCA nih, aku di gini-gini ini, uang sakuku sekian loh, kemarin aku ditambahin sekian loh. Begitu tuh kedengaran SR-nya, itu teman-teman kalau karyawan tuh SP3 langsung tuh. Gitu ya teman-teman, ini dunia etika profesional teman-teman. Kenapa? Nanti silakan teman-teman selama menjalani 1 semester bisa ngerasain itu, gitu ya. Nanti kenapa sih ini jadi sesuatu hal yang konfidensial gitu ya? Nanti bisa terasa banget di situ. Itu sekali lagi ya saya tekankan kepada anak-anak yang magang terutama. Ya itu aja sih. Gitu Mbak Coco. Sepertinya udah cukup Mbak Coco. Yang lainnya nanti teman-teman semuanya ada ketua sukunya. Silakan teman-teman bisa bertanya melalui ketua suku. Nanti ketua suku langsung diteruskan ke kami. Kami sudah ada grup WhatsApp khusus kepada ketua tribe-nya suku. Nah, pertanyaannya adalah, aku belum kenal Kak ketua sukunya. Saya kasih challenge nih kepada ketua suku untuk memperkenalkan diri ya. Nantinya terakhir nih, 3 menit terakhir, tolong ketua suku yang ada di YouTube maupun yang ada di Zoom untuk memperkenalkan diri, nama dan dari industri mana, supaya ada ketenangan di dalam hati teman-teman yang lain. Silahkan, 3 menit terakhir. Berikan namanya siapa, misalnya saya Willy Komara dari Glins misalnya. Oke, nih Hairunusa dari Telkom. Udah itu ya teman-teman semuanya. Bisa di chat ya yang dari Telkom. Arif dari BRI, silahkan. Muhammad Faras. Oke, yang di YouTube. Jadi perlu nomor HP-nya nggak ya? Supaya dihubungi teman-teman? Nggak perlu Mbak, nanti biar ini untuk sekedar menandaskan aja. Mereka biasanya udah punya grup sendiri-sendiri kok. Cuman kadang-kadang belum terdeklarasi aja gitu. Oh, ini yang dari Grab nih udah ada. Oke, Pigijo. DPR RI, berarti kalau belum ada, berarti belum dikirim sama DPR-nya. Nah, teman-teman yang udah keterima di DPR, bilang dong sama mitranya, gitu ya. Sama Pak siapa? Kak Indra ya, Kak Indra. Tanya, Kak Indra, dibentuk dong untuk PIC-nya, gitu ya. Ada yang belum nih. Oke. Baik. Oke, 2 menit ya, silahkan. Oke, bingung nyarinya. Oke. Baik, udah cukup nih sepertinya Kak Nika ya. Baik, teman-teman silakan ya, nanti kalau ada pertanyaan macam-macam semuanya hal-hal tolong disampaikan ke ketua sukunya, ketua tribe-nya, dan secara berkala nanti kita akan adakan acara-acara khusus begitu ya untuk para teman-teman semuanya. Oke, baik. Saya kembalikan ke Kak Tutus sekarang untuk mengumumkan. Silakan, nanti sebelum ditutup sama Kak Dila. Nanti dari Kak Tutus langsung ke Kak Dila ya. Silakan. Oke, terima kasih. Ini saat-saat yang penuh mendebarkan ya. Tapi saya apresiasi banget bagi teman-teman yang kemarin di pekan lalu ya, ini menyempatkan diri untuk membuat video singkat mengenai onboarding teman-teman semuanya. Ini semuanya bagus-bagus dan ini akan ada beberapa batch pengumumannya. Jadi nanti silakan tunggu di Instagram. Tapi ini yang saya umumkan adalah 30 pertama ya. 30 pertama yang akan menerima merchandise dari mitra yang sudah mendaftarkan. Ini sekali lagi saya terima kasih kepada para mitra. Terima kasih kepada para mitra. Ini ada 20 mitra yang memberikan merchandise-nya untuk teman-teman semuanya yang mau membuat video. Dan ini nanti akan kami cross ya, kami silangkan. Jadi mahasiswa yang diterima di Grab, di Decoding, itu tidak akan mendapatkan merchandise dari mitra yang sama, gitu ya, supaya menarik gitu ya. Ini saya terima kasih kepada Amat Indonesia, BCA, Bibi.com, BNI, The Body Shop, Bukalapak, Bank Syariah Indonesia, Danun, Decoding, Gojek, Grab, Huawei, Kampus Guru Cikal, Pemkot Kediri, ini yang gambar guru, Kampus Gramedia, Bank Mandiri, MyEdusolve, Nestle, Orbit, Paragon, PT Petrokimia Gresik, Pegijo, Pilih Jurusan, Tiket.com, dan Vokasia. Ini 25 mitra yang sudah menyediakan ratusan merchandise. Ya, sehingga ada banyak banget, dan ini akan kita lakukan beberapa batch. Untuk batch pertama ini, periode pertama ini ada 30 mahasiswa yang sudah kami lihat videonya, dan ini menarik semuanya ini. Nanti akan kami compile, kami upload di Instagram. Ini ada Mbak Aina Aulia, ada 30 mahasiswa di sini, ada Aifata Kristo, Mas Alwi Maul, Amarumi, Aprilia, DPHS, Afiska Nur Afianti, Berkati Sitorus, Cahyu Guswita, Fauzi IWN Gur, ini nama-nama di Instagram ya, Fridavia, Juma, Husnul Sinta 8, Les TMRT, Lulu Khairi Imah,
Ma'arif Dimas, tadi saya lihat juga aktif di Zoom, ada Mas Dimas Ma'arif. Kemudian Mas Ruroh, Muhammad Bako, Najat Ahmad, Nisri Inacita, Pinta Pabudi, Putri Siregar, Raffi Ramadian, Rahmayana Ruslan, Rikans, Satria 1804, Selias, Valeri Monica, Via, Yakinologi, dan Zinedine Secret. Ini ada 30 mahasiswa dan tadi ada 30 yang sudah kami ambilkan dari merchandise. Nah, cuman supaya ini adil ini, kami tidak langsung memberikan ini dapat apa ya. Kita akan undi nih di sini. Ya, kita akan undi bareng-bareng. Sudah ada 30 item dan ini kelihatan ya. Excelnya ini nama-namanya tadi, ini adalah merchandise-nya. Macam-macam merchandise-nya, ada yang ini ya, jam tangan fit, ada yang notebook, kemudian ada yang berupa voucher 200.000 Sodexo, macam-macam nanti tergantung dari mitranya sendiri. Nah, kita akan undi nih. Mohon nanti dicatat hasilnya, Mbak Cucu. Dan nanti langsung dikirim ke alamat rumah ya, Mas Tutus, dari mitra industrinya ya? Iya, betul. Kulkas. Nah, ini masih kelihatan ya? Ya, masih Mas Tutus. Oke, kita akan undi sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi ini hasilnya teman-teman semuanya 30 pemenang merchandise tadi yang akan mendapatkan merchandise dari Pemkot Kediri, Huawei, Nestle, Kampus Guru Cikal, Amati Indonesia, Decoding, Petrokimia Gresik, sampai ke My Edosoft. Ya, ini yang beruntung dan dalam beberapa hari ke depan kita akan lakukan undian untuk 30 lagi. Dan setelah ini masih ada challenge lagi bagi teman-teman semuanya, para mahasiswa yang telah menjalani program magang dengan mitra. Kalau kemarin adalah challenge untuk onboarding, sekarang adalah first sight video challenge. Ya, masih ada dengan merchandise yang dari para mitra, 20 mitra tadi. Ya, ungkapkan, bikin video 30 detik yang di situ mengekspresikan kesan pertama teman-teman ketika masuk ke mitra. Ya, di pekan pertama ketika masuk ke mitra, ungkapkan itu dalam ekspresi di video 30 detik. Kemudian posting di Instagram, tag ke Magang Merdeka, tag ke pusat karir atau universitas, kemudian tag juga ke mitra yang menerima. Nah, nanti kami akan pilih, kemudian akan mendapatkan merchandise seperti yang teman-teman yang 30 tadi. Paling telat kapan nih, Kak? Nah, ini karena pekan pertama, jadi paling telat adalah pekan 2 September kali ya? September ya. Ya. Pekan pertama September ya, karena yang terakhir akan onboarding kayaknya di Tokopedia, Ya. Tokopedia ya, itu baru September awal baru mulai. Jadi pekan pertama di September silakan dibuat. Ini yang kemudian diposting di Instagram. Oke, silakan di screenshot, bisa dibagikan ke grup oleh para tribe-nya. Oke, ini adalah cara kita untuk membagikan pengalaman dan supaya antusiasme program ini lebih tinggi lagi ya. Karena tentunya di masa depan teman-teman ingin anak-anak yang lain, mahasiswa yang lain bisa merasakan yang sama. Nah, ada satu lagi door prize ini, Mas Rodadi dan teman-teman semua ya. Yang tadi paling aktif di grup atau di sini, paling aktif di Zoom. Oke, saya melihat ada satu orang tadi yang secara keaktifannya mulai dari chat, kemudian videonya diaktifkan, kemudian sempat bertanya juga. Ini Mas Lili Agustianto, masih ada nggak? Halo, Mas Lili. Udah nggak ada, Mas. Udah nggak ada ya? Oke, berarti hangus ya, Mas Lili ya, kesempatannya. Waduh, padahal tadi dibully masih senyum-senyum saya lihat di videonya. Oke, saya amati ada satu juga yang aktif tadi mencatat kayaknya dan memperhatikan banget. Jadi untuk yang kesempatan kali ini, Mas terus nge-lag.
Pas mau menyebut nama nge-lag gitu ya. Keren. Sengaja Pak, biar penasaran katanya. Itu nge-lag-nya action itu, nge-prank gitu. Halo. Ya tadi ketika mau Maaf, saya nyebutin Chris. ketika menyebutin nama nge-lag tuh Mas, itu sengaja atau enggak tahu. Oke. Ini saya mengamati ada satu orang yang aktif mencatat tadi dari awal sampai akhir dan kayaknya kalau ada pertanyaan banyak banget ini bisa menjawab. Kali ini door prize-nya untuk Mbak Milet Tresia, Kompas Gramedia. Saya. Resen. Oke, jangan lupa bikin video ya Mbak. Syaratnya dapat door prize harus bikin video. Oke, Kak nanti Miltesia, nanti DM ya ke Mas Tutus ya. Ya, bisa DM saya untuk ininya. Namanya tiba-tiba disebut. Oke, silakan. Saya kira cukup. Teman-teman jangan lupa ikuti challenge berikutnya. Kita sangat menunggu kompilasi dari video teman-teman semuanya dan saya yakin kreativitas teman-teman tanpa batas nih. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Nur Fadila El Kolbi. Silakan Mbak. Terima kasih Mas Tutus, terima kasih juga Pak Nur Hadi, Mbak Nika, dan Mbak Mesa. Juga terima kasih untuk teman-teman peserta magang dan studi independen bersertifikat. Semoga bisa menjalankan programnya dengan sukses, lancar, sampai selesai ya teman-teman. Mungkin izin dari kami, kita cukupkan acara pagi ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nur Hadi, Mbak Mesa, dan tim lainnya dapat diserap teman-teman dan dapat dipraktikkan di magang dan studi independennya. Oke, sukses terus semuanya, sehat selalu. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita foto terakhir ya, ekspresi masing-masing ini untuk memulai magang. Spirit teman-teman semuanya ya. Boleh banget nih Kak Nika ya kalau mau diabadikan. Silakan teman-teman. Terakhir kita foto bareng-bareng ya sebelum kita tutup acara hari ini dengan ekspresi terbaik teman-teman semuanya yang mengekspresikan teman-teman siap untuk menjalani program magang dan studi independen bersertifikat. Oke, silakan. Oke, tunggu teman-teman jangan chat dulu ya, biar bisa ini nggak nongol-nongol chatnya di bagian. Nah ini, tolong jangan raise hand dulu. Ya. Oke. YouTube-nya juga bisa di off-kan aja nih. Oke. Ada, waduh banyak banget nih. Hitungin ya. Layar pertama. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Layarnya banyak banget nih Pak. Iya, nggak apa-apa. 1, 2, 3 layar kedua. 700. Oke. Layar ketiga. 1, 2, 3. Bening-bening kampret. Oke, jangan chat dulu ya. Layar keempat. 1, 2, 3. Wih, kalau foto-foto pada nongol nih. Layar kelima. 1, 2, 3. Terus layar ke-6. 1, 2, 3. Wah, bisa di off-kan juga aja nih Mas Tutus Layar untuk live YouTube-nya. Layar ke-8. Ya. Layar ke-9.